Pangeran Fulan berdiri dengan ekspresi serius. Suaranya, berwibawa namun tidak marah, berbicara dengan suara rendah bagai guntur para pahlawan mudaku. Aku mengadakan konferensi Fulan ini karena dua alasan. Pertama, untuk bertemu dengan para pemuda berprestasi dari alam atas, dan kedua, untuk menemukan jodoh yang cocok bagi putri angkatku, Putri Fulan. Ayo, persembahkan kurban kepada pohon perak pemantik api. 4 lelaki tua muncul di keempat sisi panggung, bergumam sendiri, masing-masing memegang gulungan kertas. Tak lama kemudian, guntur bergemuruh di tengah panggung, dan sebuah tunas muda muncul dari tanah. Kemudian tunas itu mulai tumbuh pesat dan menjadi kuat. Dalam sekejap mata, tunas itu mencapai ketinggian ratusan kaki dan membubung ke angkasa. Ia dikelilingi kabut, yang berisi roh peri yang kuat. Apakah ini pohon perak api? Lin Muzhao membuka mulutnya sedikit, amat terkejut. Kakak senior, apakah pohon perak api sangat kuat? Tanyaku. Alam, ia membuka bibir merahnya dan berkata, adik junior, kau tidak tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki asal-usulnya. Aturan seluruh dunia berasal dari pohon suci tumbang yang disebut pohon dunia. Dahulu, pohon dunia melindungi aturan langit dan bumi, dan miliaran makhluk di dunia tidak berbahaya dan hidup selamanya. Namun, di zaman kuno, perang antar dewa pecah, dan pohon dunia yang membawa asal-usul dunia tumbang. Beberapa cabang pohon dunia yang tumbang mulai berakar dan bertunas, menjadi keturunan dan cabang-cabang pohon dunia. Di antara mereka, pohon emas adalah salah satunya, dan cabang lainnya adalah pohon perak api di depan kita. Kudengar leluhur Kabupaten Fulan memiliki pohon perak api, dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Benar-benar. Aku menatap pohon kuno yang menjulang tinggi dan terus menjulang ke langit, dan tak dapat kupungkiri, ada sedikit getaran dalam jiwaku. Pohon itu memang sangat kuat. Setiap inci kulit dan daun pohon kuno ini penuh dengan keajaiban alam semesta. Tak heran jika Pangeran Fulan dapat mengumpulkan semua orang terkemuka di alam Yuanling di alam atas hanya dengan satu ordo. Fondasi Kabupaten Fulan ini sungguh luar biasa. Seorang cendekiawan, memancarkan aura yang halus, berdiri di udara di depan pohon perak api dan membacakan dekrit kekaisaran dengan lantang. Pemenang konferensi Fulan ini akan ditentukan dengan memanjat pohon perak api. Orang pertama yang mencapai puncak pohon perak api akan menjadi yang pertama, dan peringkat akan terus berlanjut. Membasmi dilarang selama kompetisi. Para pahlawan muda, berhentilah saat kalian sudah puas, jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan membaca, juara pertama akan mendapatkan 100 juta kristal roh darah dan 2 buah suci kura-kura abadi tambahan. Buah suci kura-kura abadi ini dapat memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun dan merupakan harta yang berharga. Juara kedua akan mendapatkan 30 juta kristal roh darah dan 1 jilid kitab seni bela diri kuno. Juara ketiga akan mendapatkan 10 juta kristal roh darah dan 1 jilid kitab seni bela diri kuno. Juara keempat hingga ke-10 akan mendapatkan 5 juta kristal roh darah dan akses ke gudang harta karun rahasia Komando Fulan selama 1 jam. Para peserta berprestasi lainnya yang tidak berhasil masuk 10 besar tidak perlu berkecil hati. Kalian dapat memasuki hutan gunung dan batu lainnya di Istana Kekaisaran untuk bermeditasi selama 3 hari. Begitu kata-kata itu terucap, kerumunan tiba-tiba menjadi bersemangat, dan semua talenta muda yang diundang menantikannya. Juara kedua bahkan dianugerahi salinan buku panduan bela diri kuno, yang setara dengan seni bela diri terbaik. Komando Fulan memang sangat dermawan dan murah hati. Dan juara pertama bahkan menerima 100 juta kristal roh darah. Bahkan beberapa kerajaan yang lebih kecil pun mungkin tidak memiliki hadiah sebesar itu. Luar biasa. Kudengar perbendaharaan buku rahasia Komando Fulan berisi lebih dari 100.000 jilid buku, banyak di antaranya telah hilang. Bahkan jika kau menghabiskan 1 jam saja di dalamnya, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Sudah lama kudengar hutan batu pegunungan lain terkenal di dunia. Hutan batu itu dulunya tempat para leluhur prefektur dan kerajaan mencapai pencerahan. Hutan ini menyimpan banyak jejak seni bela diri dari zaman kuno. Menguasai salah satu jejak ini saja sudah cukup untuk mendominasi dunia di alam atas generasi ini. Sebenarnya, buku rahasia dan hutan batu itu tidak penting. Yang penting adalah selama kau berada di peringkat 10 besar, kau akan berkesempatan menjadi tuan wilayah Fulan, yaitu, suami Putri Ling Fei. Sang putri termasuk dalam 10 besar wanita tercantik di dunia atas. Siapapun yang bisa menikahi sang putri sungguh beruntung. Kali ini, tuan muda ini akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Ya, ayo berjuang. Ini kesempatan untuk mencapai puncak dalam 1 langkah. Semua orang sangat gembira, dan banyak orang telah memutuskan untuk menjadi menantu Kabupaten Fulan. Ternyata memang benar, Putri Ling Fei memang cantik alami dengan tubuh yang luar biasa. Jika saya tidak melihat kecantikan seperti sepupu saya, Xiaoyan, dan kakak perempuan saya mungkin akan tergoda.
Namun sekarang, yang lebih dihargai orang-orang adalah dua buah suci kura-kura abadi yang berada di peringkat pertama. Masing-masing buah cukup untuk memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun. Harta karun seperti itu langka. Ada juga buah umur panjang yang dijual di Menara Bahuang di Zhongzhou, tetapi kebanyakan adalah buah spiritual dengan khasiat yang belum diketahui. Beberapa di antaranya hanya dapat mengeruk pembuluh darah, dan sungguh luar biasa jika dapat memperpanjang umur selama beberapa bulan, tetapi semuanya dijual dengan harga selangit. Yang terbaik hanyalah beberapa buah suci yang dapat memperpanjang umur selama 1 atau 2 tahun, dan dijual seharga 40 atau 50 juta. Dibandingkan dengan buah-buah spiritual liar ini, buah suci kura-kura abadi telah lama terkenal. Jika kita bisa mendapatkan dua buah suci kura-kura abadi ini, itu sama saja dengan mengakhiri kekhawatiran sepupuku dan aku. Ayah dan Paman Fu bisa hidup 100 tahun lagi. Soal masa depan, akan ada banyak variabel dalam 100 tahun. Dengan kemampuan sepupuku dan aku, tidak sulit menemukan buah suci umur panjang lainnya. Apalagi, kesehatan ayah dan Paman Fu semakin memburuk dari hari ke hari. Buah suci kura-kura abadi ini adalah kesempatan yang jatuh dari langit. Bagaimana mungkin kita melewatkannya? Aku mengepalkan tanganku. Lin Muzhao seolah bisa membaca pikiranku dan berkata sambil tersenyum, "Adik muda, merebut buah suci kura-kura abadi memang hal yang baik, tapi, jangan lupa, cendekiawan tadi juga bilang kalau kamu masuk 10 besar, kamu akan berkesempatan menjadi calon suami Putri Ling Fei. Menurutku, Putri Ling Fei pasti akan memilihmu, jadi sebaiknya kamu pikir-pikir dulu sebelum bertindak." Aku mengerutkan kening dan berkata, "Kakak senior, aku harus merebut kedua buah suci kura-kura abadi ini. Bisakah kau membantuku memikirkan caranya? Atas nama sekte kami akan pergi dan meminta bantuan raja sekali saja." Bagus. Aku segera berdiri dan berjalan menuju tempat duduk Pangeran Fulan, membungkuk, dan berkata, "Yang mulia, hamba, Bu Yixuan, ingin meminta sesuatu kepadamu." "Oh, silakan saja, anak muda." Raja cukup sopan, bahkan, sebagian besar karena wajah guruku, Sang Guan Ziyi, dan Akademi Bailu. Lagi pula, aku tidak punya banyak wajah untuk membuat raja suatu negara begitu sopan. Aku melirik Ling Fei, dan dia menatapku, matanya yang indah dipenuhi cahaya berapi-api. Wanita ini tidak sederhana. Setelah menenangkan diri, ia berkata, "Tuan, sebelum saya meninggalkan Akademi Rusa Putih, guru saya memberi saya instruksi. Beliau berkata bahwa saya memiliki kesempatan untuk mewarisi jubah Santo Pedang Rusa Putih, jadi saya tidak boleh jatuh cinta duniawi, apalagi menikah. Oleh karena itu, pertama-tama saya mohon kepada Tuan, apapun hasil konferensi ini, saya harus sungguh-sungguh mengikuti ajaran guru dan tidak berani melanggarnya. Mohon dipahami, Tuan dan Tuan wilayah." Hal ini disampaikan dengan cara yang penuh rasa hormat dan sopan, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Pangeran Fulan menatapku dan tersenyum tipis. Karena ini instruksi dari Tuan Pedang Rusa Putih, maka aku harus patuh. Tuan Muda Bu, silakan panjat pohon perak api. Sekalipun kau menang juara pertama, aku tidak akan mempersulitmu. Tenanglah. Kalau begitu, terima kasih, Tuan dan Putri. Putri Ling Fei tampak sedikit marah. Ia mendengus pelan, dadanya naik turun, matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit niat membasmi saat ia berkata, "Bu Yixuan, benarkah putri ini tidak layak untukmu?" Kulit kepalaku gatal. Bukannya aku tidak layak, tapi aku tidak cocok. Lagi pula, aku sekarang fokus menekuni ilmu pedang tertinggi dan tidak berniat membicarakan cinta dan pernikahan. Jadi, maafkan aku, Putri Ling Fei. Raja berkata dengan suara berat, "Tidak perlu mempermalukan Tuan Muda Bu. Mungkinkah kau benar-benar menyukainya? Kalau begitu, ayahmu akan pergi sendiri ke Akademi Rusa Putih dan melamarmu." Wajah cantik Ling Fei memerah. "Ayah, bagaimana mungkin seorang ratu berinisiatif melamar? Lagi pula, ada begitu banyak pria baik di dunia ini, mengapa putriku harus pergi bersamanya?" "Hahaha, benar juga." Sang raja melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Muda Bu, majulah dan bersainglah untuk mendapatkan posisi teratas." "Ya, terima kasih, Dewa." Tanpa berkata apa-apa lagi, aku langsung mundur ke arah Lin Muzhao, dan tatapan mata para raja muda lainnya juga tertuju padaku satu persatu, penuh kecemburuan, niat membasmi, dan ketidakpuasan, terutama Ji Xingjian dan Tan Taiyi. Mereka tampak bertekad untuk memenangkan Putri Ling Fei, dan sepenuhnya menganggapku sebagai pesaing nomor satu mereka. Aku khawatir pertempuran sengit tak terelakkan saat mereka memasuki kompetisi memperebutkan pohon perak api. Seorang cendekiawan mendekat di atas awan, dengan senyum lembut di wajahnya. Dengan jentikan tangannya, kabut di bawah pohon perak api menghilang, memperlihatkan cabang-cabangnya yang suci dan bercahaya. Ia berkata, "Pohon perak api itu suci. Mohon jangan sengaja merusaknya. Sekarang, pertemuan dimulai."
Silakan naik ke pohon perak api dan bersainglah untuk memperebutkan 10 posisi teratas. Seketika, Tan Taiyi, Ji Xingjian, Lu Ziping, dan yang lainnya melesat bagai kilat dan mendarat tepat di dahan-dahan di bawah pohon perak api. Mereka mengecil, sementara pohon perak api menjadi jauh lebih besar. Para pahlawan lainnya juga ikut terbang. Beberapa ingin mengambil jalan pintas dan terbang langsung ke puncak pohon perak api, tetapi tidak ada jalan pintas. Mereka segera tertimpa gravitasi yang dahsyat dan jatuh, muntah darah, dalam kondisi yang sangat memalukan. Hargai dirimu sendiri dan panjatlah pohon peri selangkah demi selangkah, kata cendekiawan itu dengan malas. Tak lama kemudian, lebih dari 3.000 pahlawan hampir semuanya berada di pohon perak api. Beberapa dari mereka bergerak lebih lincah, sementara yang lain bergerak lebih lambat. Karena ada aturan dan ketertiban di pohon perak api, mereka akan berada di bawah tekanan besar. Jika tidak, siapapun bisa bersaing untuk memperebutkan posisi 10 besar. Adik kecil, kenapa kamu belum pergi? Lin Muzhao melirikku sambil tersenyum. Aku menyingsingkan lengan bajuku dan berkata, tidak usah terburu-buru, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakak perempuanku. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidak pergi dan tinggal saja di sini bersama kakak senior. Ia menggenggam tanganku dengan lembut, tangannya lembut dan halus, dan rasanya seperti ekstasi. Tindakan intim ini juga membuat banyak biksu paruh baya terbatuk-batuk, bahkan mata mereka hampir melotot. Peri Muzhao yang bermartabat, santo rusa putih yang suci dan tak tergoyahkan, kini tampak seperti gadis yang sedang jatuh cinta, sungguh patut dikagumi. Aku terbatuk dan berkata, aku cuma bercanda, kakak senior, aku akan mendapat tempat pertama. Pergilah, cepatlah kembali, dan jaga keselamatan. Ia mengambil pedang tulang abadi dan melompat ke depan, mengaktifkan teknik tubuh Susaku. Ia mendarat di dahan-dahan lapisan pertama bagaikan api yang berkobar. Ia merasakan tubuhnya menyusut drastis, menjadi hanya seukuran kepalan tangan. Saat ia mendarat di dahan-dahan itu, ia sudah bisa melihat sang pahlawan muda berlari dengan liar menuju dahan-dahan atas di depannya. Untaian gerakan berirama teratur jatuh, seperti sepasang tangan besar yang menggenggam lengan. Semakin tinggi orang melangkah, semakin lambat mereka bergerak. Dapat dilihat bahwa tekanan pada puncak pohon seharusnya lebih besar. Pohon perak api, keturunan pohon dunia, adalah tempat tinggal para abadi. Manusia fana yang ingin mengganggunya tentu harus membayar harganya. Namun, tekanan seperti ini terasa sangat ringan bagiku. Begitu jiwa suci berwarna-warni itu diaktifkan, aku melesat maju seolah berjalan di tanah datar. Aku melompat puluhan kaki ke udara dan mendarat di lapisan dahan kedua. Urat-urat dahan di bawah kakiku tampak sangat jelas, tetapi beberapa helai daun hijau lembut di atasnya bergetar, seolah ada sesuatu di sana. Aku membuka mata pedangku dan melihat. Benar saja, ada 2 atau 3 orang bersembunyi di balik setiap daun. Totalnya ada lebih dari 10 orang yang bersembunyi di sana. Apakah mereka sedang mencariku? Tidak ada seorang pun di sekitar, jadi saya berpura-pura tidak melihat apapun dan terus bergegas ke atas. Suas-hua, daun-daun bergoyang, dan gumpalan cahaya pedang putih menembus udara, dan aturan ruang di sekitarnya hancur dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, 8 kultivator pedang muda melancarkan serangan bersama. Kebanyakan dari mereka berada di level Wenjian Xintian dalam menggunakan pedang, tetapi kultivator ke-9 berbeda. Aura pedang yang tajam muncul di sekitar bilah pedangnya, dan ia telah melangkah ke tahap awal Jian Xinxing. Selain itu, saya kenal orang ini, Zhang Yilin, seorang jenius muda dari klan bulu. Klan bulu bukanlah klan papan atas, jadi kehadiran seorang pendekar pedang yang telah menguasai hati pedang merupakan berkah yang luar biasa. Namun, mereka tidak menghargainya dan malah berencana untuk bergabung dengan yang lain untuk menyergapku. Mungkin penyergapan ini juga terkait dengan Han Fu dan Li Tianyu. Jika mereka bisa menghentikanku di sini, para talenta top lainnya akan memiliki peluang lebih besar untuk mendekati 10 besar. Tubuhku melayang di udara, dan aku melangkah di kehampaan untuk bergerak. Aku memutar tubuhku dan menghindari serangan-serangan ini dengan jurus pedang yang sangat misterius. Cahaya pedang tulang abadi tiba-tiba membesar, dan menyapu dengan tiba-tiba. Seberkas cahaya menyelimuti ke-8 pendekar pedang itu. Niat pedang yang bergejolak meledak, menekan mereka dan menyebabkan mereka terluka parah. Mereka jatuh satu per satu. Pada saat yang sama, bilah pedang itu terbalik, dan pedang tulang abadi menyerang Zhang Yilin seperti pedang secepat kilat. Disertai suara pelan, pedang Zhang Yilin yang hendak dihantamnya terpental ke belakang. Wajahnya penuh keterkejutan. Kau pikir kau bisa membela orang lain? Kataku acuh tak acuh. Alisnya dipenuhi kebencian. Kau membasmi begitu banyak pemula dan jenius dari klan buluku, dan sekarang kau berpura-pura acuh tak acuh. Bu Yixuan, tidakkah kau pikir kau terlalu munafik? Aku mencibir, kalau kamu masuk neraka,
sekalian saja kamu tanya pada mereka, pernahkah aku menjadi orang pertama yang membasmi mereka? Kamu, pergilah ke neraka. Zhang Yilin meraung, dan energi pedang di sekitar bilahnya meledak. Pada saat yang sama, sehelai bulu asli terbakar, dan pedang panjang itu membangkitkan konsepsi artistik bulu berwarna merah darah. Itu adalah teknik pembasmian bulu gila, teknik putus asa dari klan bulu. Ia bertarung mati-matian begitu ia muncul. Sepertinya ia telah sepenuhnya menutup telinga terhadap kata-kata Pangeran Fulan yang melarang pembasmian. Ia memang layak menjadi anggota klan bulu. Aku tertawa mengejek. Di dalam mata surgawi dao pedangku, gerakan dan niat membasmi Zhang Yilin terungkap sepenuhnya. Jurus ini sepenuhnya terlihat. Bagaimana mungkin aku bisa melawannya? Kesenjangan ilmu pedang antara aku dan dia begitu besar sehingga aku bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan alam kesatuan hati pedang. Pedang tulang abadi berubah menjadi cahaya dingin, menembus celah dalam gerakan ganas Zhang Yilin dan memperlebar celah tersebut. Bila pedang itu terbenam, dan dengan suara embusan, pedang itu menembus dadanya. Vitalitas emas melonjak, dan untuk sesaat, ledakan berderak terdengar di dada, lengan, dan kaki Zhang Yilin. Vena spiritual dan vena cabang semuanya hancur. Ia memuntahkan darah, matanya dipenuhi keputusasaan. Pembuluh darah spiritualnya hancur, yang berarti ia hancur. Semua kultivasinya lenyap. Keputusasaan semacam itu telah melampaui segalanya, dan ia bahkan tak bisa merasakan sakitnya. Aku menatapnya dengan dingin, membuka kelima jariku, dan dengan semburan kekuatan dahsyat, kuhempaskan dia dari pohon perak api. Darah berceceran di langit, sungguh menyedihkan. Dalam sekejap mata, sekelompok orang yang menyergapku berhasil dikalahkan atau melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Menghadapi orang-orang muda dan kuat di tahap tengah dan akhir alam Yuanling ini, aku mampu menghancurkan mereka. Saya terus melayang ke udara dan melompat ke lapisan cabang ketiga. Sekelompok besar orang sudah berada di sana. Tekanan aturan ritmis di ruang itu membuat mereka terengah-engah. Mereka harus mengambil 4 atau 5 napas untuk melangkah, dan mustahil untuk terbang lagi. Tekanan itu begitu besar sehingga ruang itu tampak sedikit terdistorsi, tetapi saya melompat ke udara tepat di depan mereka dan mencapai lapisan cabang keempat. Sekelompok orang itu tampak sedikit bingung dan sangat tertekan. Apakah ini kekuatan Bu Yixuan? Kekuatan laut Qi-nya mungkin 10 atau bahkan 20 kali lebih kuat dari kita. Ya, dia tampaknya tidak bisa merasakan tekanan larangan tersebut. Monster ini, rasanya ingin tertawa mendengar ini. Nyatanya, laut Qi tingkat ke-10ku telah berkembang berkali-kali lipat, dan volume laut Qi-ku yang sebenarnya ratusan kali lebih besar daripada yang terkuat di kelompok ini. Sedangkan bagi para ahli Yuanling Realm yang lebih lemah itu, tidak masalah bagiku untuk menjadi lebih dari 1000 kali lebih besar dari mereka. Cabang-cabangnya padat dan menyebar ke segala arah, berdiri tegak seperti kanopi. Beberapa lantai lebih tinggi, sejumlah besar biksu tertahan di sana. Mereka hanya bisa memanjat batang pohon dan tidak bisa terbang sama sekali. Saya juga merasakan tekanan yang semakin meningkat. Rasanya seperti sedang menaiki tangga menuju surga. Setelah terbang beberapa langkah, pedang tulang abadi langsung menembus dinding pembatas ruang di samping, lalu terus terbang beberapa langkah. Naiklah ke lantai 1 dan kamu akan menemukan seseorang yang kamu kenal. Ciyu mengepakkan sayapnya dan memanjat dengan gigi terkatup. Tidak banyak orang di depannya, tetapi mereka semua adalah master, termasuk Ji Xingjian, Tan Taiyi, Han Fu, Li Tianyu, dan lainnya. Ciyu, kamu agak lambat. Candaku. Ciyu berkata tanpa daya, kalian para kultivator manusia bukanlah manusia. Aku keturunan burung suci kuno, tapi kenapa kekuatan fisik kalian malah lebih abnormal daripada milikku? Mereka semua berlatih dengan tekun, tidak seperti kamu, yang menghabiskan sepanjang hari memikirkan mencari burung vermilion betina untuk dikawinkan. Ciyu murka apakah aku mengatakan tujuannya adalah berkembang biak. Bukankah begitu? Meskipun kau benar, kau tidak baik mengatakannya keras-keras. Dan apa hakmu menertawakanku? Kau memanjat pelan-pelan. Saat kau sampai di puncak pohon, aku khawatir pohon-pohon itu sudah penuh. Bagaimana itu mungkin? Aku tak dapat menahan senyum Ciyu, biar kutunjukkan beberapa keterampilan unikmu. Oh. Sambil berkata begitu, aku menarik napas dalam-dalam, dan kehendak berirama roh pedang di sekitarku langsung meledak menjadi pusaran ruang runtuh di hadapanku. Aku langsung melangkah ke pusaran itu dan menghilang dalam sekejap. Ketika aku muncul kembali, aku berada setidaknya 3 meter jauhnya. Teleportasi sejauh itu dalam sekali jalan saja sudah cukup hebat. Kekuatan ilmu pedang aturan ruang benar-benar berguna. Wajah Ciyu memucat. Trik macam apa ini? Luar biasa. Aku khawatir tak ada yang bisa menghentikanmu. Apakah kamu butuh tumpangan? Tidak, aku ingin bertarung sendiri untuk sekali ini. Sambil berbicara, Ciyu meraung, dan kekuatan di tubuhnya meledak. Lengannya berubah menjadi sayap api,
mengepakkannya beberapa kali berturut-turut, dan ia pun berhasil menyusul. Dengan kekuatannya, ia mungkin tidak akan bisa meraih peringkat pertama, tetapi kemungkinan besar ia akan masuk 5 besar. Lagi pula, sebagai keturunan burung suci kuno, kekuatan ras darah tidak sebanding dengan manusia biasa. Tentu saja, orang-orang seperti Tan Taiyi yang terlahir dengan tubuh suci merupakan pengecualian. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekuat apapun darah burung suci, tidak akan lebih kuat dari tubuh suci. Berjalan di sepanjang cabang yang naik turun, saya berpapasan dengan beberapa orang di daftar Yuanling, tetapi mereka tetap diam dan tidak menyerang saya. Saya rasa mereka ragu dan bahkan mencoba menghindari saya. Meskipun saya tidak berada di daftar Yuanling, saya telah menciptakan aura yang tak terkalahkan di antara mereka. 10 kaki di depan, Han Fu dan Li Tianyu berjalan berdampingan. Keduanya sangat kuat, terutama Han Fu, yang berada di peringkat kelima daftar Yuanling dan merupakan ancaman besar bagi Ji Xingjian, dan Tai Yi, dan yang lainnya. Saat ini, Li Tianyu dari keluarga Li tampak berjalan sangat dekat dengannya. Keduanya hampir bergandengan tangan, melangkah selangkah demi selangkah di tengah kabut suci. Meskipun tidak cepat, mereka sangat tenang dan mantap. Saat aku mendekat dengan cepat, Li Tianyu menoleh ke belakang, ekspresi terkejut terpancar di matanya Bu Yixuan. Han Fu juga menatapku, menggenggam gagang pedangnya dengan tenang, dan berkata, bukankah Zhang Yilin dan yang lainnya akan merepotkanmu? Bagaimana kau bisa sampai di sini secepat itu? Saya tidak dapat menahan tawa. Apakah menurutmu Zhang Yilin, dengan level seperti itu, dapat menghentikanku? Han Fu tersenyum. Benar, Zhang Yilin berada di peringkat lebih dari 4.000 dalam peringkat Yuanling. Dia jelas tidak setingkat dengan Raja Puncak sejati sepertimu. Kau setingkat dengan Peri Qingyin, Duan Yuan dari Istana Yin Yang, dan Peri Mu Zhao. Mereka semua setengah orang suci, kau terlalu memujiku, kataku enteng. Li Tianyu mencengkeram pedangnya erat-erat, matanya menunjukkan ekspresi waspada. Saya tersenyum dan berkata, mau bertanding. Itulah yang kumaksud. Li Tianyu adalah pria yang kejam dalam membasmi. Ia menerjang maju dengan pedang di tangan. Badai dahsyat muncul di lautan Qi-nya, dan 3 aura pedang yang kuat muncul di sekitar bilahnya. Ia adalah pendekar pedang tingkat menengah dengan hati pedang yang jernih. Para jenius dari keluarga Li memang sangat kuat, tetapi masih belum terlalu mengesankan. Saya telah bertarung dengan semua orang di daftar setengah suci, dan Li Tianyu hanya berada di luar peringkat 10 besar di daftar Yuanling. Berdengung, pedang tulang abadi melesat dengan kecepatan tinggi, dan tepat mengenai bagian bawah pedang Li Tianyu. Dengan bunyi klang, kekuatannya dibelokkan sepenuhnya, sementara pedangku menusuk tepat ke dadanya. Mendesis, Li Tianyu tak kuasa menahan napas, lalu berbalik cepat. Pedang panjangnya bergetar dan mengeluarkan gelombang pedang, lalu ia menggeram, berputar ke segala arah. Ini adalah teknik pedang keluarga Li, yang cukup menarik. Dengan suara dentuman keras, pilar pedang melesat dari atas kepalaku, menembus putaran 4 arah. 3 tebasan cepat melenyapkan teknik pedang ini. Aku masih menebas lehernya dengan pedang sederhana dan rapi. Melintasi semua arah, Li Tianyu meraung, dan gumpalan niat pedang yang bergejolak menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk 8 bilah kekuatan pedang berbentuk bagua, sakral dan agung. Ilmu pedang keluarga Li begitu mendominasi dan agung, dan memang merupakan ilmu pedang kelas 1 di alam atas. Namun, tingkat ilmu pedang Li Tianyu terlalu rendah. Jika seorang master yang telah mencapai keadaan kesatuan pedang dan hati menggunakan ilmu pedang ini, saya khawatir situasinya akan berbeda. Terlalu lambat, aku berkata pelan, lalu menusukkan pedang panjang itu lurus-lurus, menembus celah-celahnya ke segala arah. Bersamaan dengan itu, aku menendang Li Tianyu ke tanah, menendangnya begitu keras hingga ia muntah darah. Ia jatuh langsung ke tingkat atas pohon perak api, tetapi lukanya hanya ringan, tidak fatal. Hasilnya diputuskan dalam sekejap, sebuah hasil yang membuat wajah Han Fu memucat. Sambil memegang pedang tulang abadi, aku bertanya, apakah kau, anak ajaib dari keluarga Han Sein, ingin bertanding? Han Fu tampak tenang dan berkata dengan tenang, ayo kita jalani masing-masing. Kenapa harus bertengkar? Itulah yang aku maksud. Aku tertawa diam-diam. Bahkan seorang jenius selevel Han Fu pun akan mengaku kalah. Namun, ini juga membuktikan kebijaksanaannya. Jika dia tidak melawanku, itu tidak akan dianggap kalah. Begitu dia kalah, tentu saja tidak akan baik jika berita itu tersebar. Anak-anak dari klan yang kuat ini sangat peduli dengan reputasi mereka. Semakin tinggi, mereka telah mencapai bagian tengah pohon perak api. Suasana mulai berubah dengan angin dan guntur. Kilatan petir tipis melayang di antara dedaunan, mengandung niat membasmi dari langit. Bahkan 10 prajurit teratas dalam daftar Yuanling yang berjalan di depan menjadi waspada. Mereka semua berhenti terbang dan berjalan maju di sepanjang batang pohon. Lu Ziping mengenakan jubah elegan,
memegang pedang besi di tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura keterampilan abadi. Ia menduduki peringkat ketiga dalam daftar Yuanling dan dianggap sebagai murid luar biasa di Paviliun Abadi. Ia memiliki status yang sangat tinggi. Bersamanya, datanglah dua tetua dari gerbang suci Paviliun Abadi. Keduanya berada di puncak alam semi-suci, yang menunjukkan betapa mereka menghargai kejeniusan ini. Ketika aku hanya berjarak 10 langkah darinya, Lu Ziping melirikku dengan tenang dan berkata, apakah kamu Bu Yixuan yang legendaris? Ya, bagaimana? Ia tersenyum tipis dan berkata, kakak senior Chen Jue pernah bercerita tentangmu, murid-murid istana suci dari sekte-sekte yang saleh. Zuo Qiulin, Zhao Qingfeng, Pei Lixing, Cao Ze, dan yang lainnya semuanya adalah murid-murid istana suci, beberapa bahkan menjadi murid utama. Namun, mereka semua begitu rapuh. Sekte-sekte yang saleh begitu melindungi murid-murid mereka sehingga mereka bahkan tak sanggup menghadapi cobaan apapun. Sungguh aneh bahwa Santo Pedang Rusa Putih mengizinkan seorang jenius sepertimu untuk naik ke pohon perak api. Apakah kamu kenal Rang Si Chen Jue? Tentu saja, kakak senior Chen Jue memintaku untuk memberitahumu betapa hebatnya menghabisi 3 pemimpin istana suci akademimu. Rasanya seperti memotong rumput sampai ke akar-akarnya di musim semi, menyeluruh dan menyeluruh. Apakah kamu mencari kematian? Aku tersenyum tipis. Apakah kau punya nyali untuk membuatku mencari kematian? Lu Ziping berkata dengan dingin, jangan lupa, kau hanya di alam Yuanling, bahkan tidak bisa masuk ke peringkat Yuanling. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa berdiri sejajar dengan mereka yang berada di peringkat semi-Sein? Dan jangan lupa, selama pertempuran di makam naga lilin, lawan kakak senior Chen Jue selalu Li Qingyin, dan dia tidak pernah melawanmu. Jika itu benar-benar kau, bisakah kau menahan 3 jurusnya? Aku menahan amarah di hatiku dan bertanya, Lu Ziping, apa jabatanmu di Paviliun Abadi? Seorang murid benih api sekte suci agak mirip dengan apa yang kau sebut kepala istana suci. Namun, begitu aku menembus alam semi-suci, aku akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan saudara senior Chen Jue dan yang lainnya untuk posisi putra suci sekte suci Paviliun Abadi. Begitu aku menjadi putra suci, aku akan dibimbing langsung oleh Master Sekte. Ada sedikit kesombongan di matanya dan dia tampak arogan. Aku membelai pedang tulang abadi dengan lembut dan berkata, kalau begitu, izinkan aku mengambil bunga dari Paviliun Abadi hari ini. Dengan menghancurkanmu, seorang murid sekte suci, aku mungkin akan membuat Paviliun Abadi merasa tidak enak untuk sementara waktu, kan? Kau begitu sombong dan kau sedang mencari kematian. Ekspresi Lu Ziping langsung berubah ganas, aura seni abadi meledak dan berputar-putar, membuat tubuhnya tampak seperti ditempa emas. Ternyata ia telah mengolah seni abadi hingga tingkat ke-7. Pantas saja ia begitu sombong. Terlebih lagi, Lu Ziping mengikuti jalan pedang, dan Swiss pedang panjang itu melesat di udara dengan momentum yang dahsyat. Ayo mulai. Pilar pedang itu melesat ke langit. Aku benar-benar menghancurkannya dalam hal ilmu pedang. Ketika Laut Qi tingkat ke-10 dan jiwa suci 7 warna juga meledak bersamaan, wajah Lu Ziping memucat. Kekuatanku jauh lebih kuat dari yang ia duga, terutama setelah memiliki urat suci tambahan yang diam-diam memberkatinya, kekuatanku benar-benar menghancurkannya yang berada di puncak alam Yuanling. Gunung dan sungai bergerak. Pedang itu melesat, menyebabkan serangkaian ledakan energi pedang di kehampaan, yang langsung menghancurkan niat pedang Lu Ziping. Jika dia bertarung melawanku dengan pedang, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Membasmi. Wajah Lu Ziping pucat pasi, urat-uratnya menonjol. Dia mengerahkan jurus abadi hingga batas maksimal, seluruh tubuhnya diselimuti aura abadi keemasan, dengan sekali lambaian tangannya, bila pedang itu menebas dengan kekuatan gunung, ini hampir merupakan serangan terkuatnya, momentumnya luar biasa, suara hancurnya aturan ruang angkasa mendesis, memang reputasinya bahwa dia bisa menjadi salah satu dari 3 teratas dalam daftar Yuanling. Pedang ini cukup untuk membuat sebagian besar penguasa alam Yuanling takluk dengan keyakinan. Namun, aku tidak menganggapnya serius. Aku menusukkan pedang tulang abadi lurus ke depan, dan tiba-tiba memutar pergelangan tanganku untuk menggunakan teknik memutar pedang. Pedang tulang abadi itu tampak berubah menjadi pedang lunak. Dengan kekuatan lunak yang tak terbatas, aku tiba-tiba mencabut pedang besinya, melemparkannya dari pohon perak api, dan menghantamkannya ke depan dengan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan itu melonjak, dan menghantam dada Lu Ziping bagai guntur. Ledakan. Seluruh tubuh Lu Ziping bergetar hebat. Bahkan keterampilan abadi pun tak mampu menyelamatkannya. Keterampilannya runtuh sedikit demi sedikit. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Meridian di anggota tubuhnya hampir putus. Di bawah kekuatan telapak tanganku, murid benih api gerbang suci dari Paviliun Abadi ini bukan lagi benih api, melainkan menjadi orang tak berguna. Hampir mustahil untuk memperbarui pembuluh darah spiritualnya. Harga yang harus dibayar terlalu tinggi.
Manajemen puncak paviliun abadi mungkin lebih suka melatih seorang jenius baru daripada menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbarui pembuluh darah spiritualnya. Dengan jepret, aku mencengkeram kerah Lu Ziping dan mengangkatnya ke udara. Aku berkata dengan tenang, kembalilah dan beritahu kakak seniormu Rang Si Chen Jue bahwa akan ada pertarungan antara dia dan aku. Suruh dia membersihkan lehernya dan menunggu. Kamu, dia hampir tidak bernapas. Di bawah pohon perak api, dua tetua sekte suci paviliun abadi berdiri bersamaan. Tubuh mereka melonjak penuh kekuatan, dan meraung ke arah pohon perak api Bu Yixuan. Kau sungguh berani. Mereka semua terbang dan hendak membasmi pohon perak api. Namun, tepat saat ia hendak melangkah ke pohon perak api, sesosok yang sangat cantik muncul di udara di depannya. Pakaiannya seputih salju, dan sosoknya yang anggun dan montok samar-samar terlihat di balik pakaian itu. Ia tampak seperti peri yang keluar dari lukisan. Ia memegang pedang Mu Zhao di tangannya, diselimuti energi suci. Sebuah pilar pedang menjulang tinggi ke langit, dan wajahnya yang cantik dipenuhi senyuman. Dua senior, apa yang ingin kalian lakukan? Raja Kabupaten Fulan juga berdiri dan mengerutkan kening, berkata, dua tetua, tolong jangan impulsif. Konferensi Fulan ini adalah kompetisi antar pemuda. Tolong jangan mempersulit saya. Di mana-mana, para penguasa wilayah Fulan berdiri. Beberapa di antaranya adalah Semi Santo, sementara yang lain adalah Santo yang benar-benar telah menyalakan api rerun Dewa Suci. Masing-masing dari mereka agung dan kuat, menciptakan tekanan yang kuat. Selama para tetua paviliun abadi berani membasmi pohon perak api, diyakini para Santo ini akan bertindak langsung. Pada saat itu, membasmi para tetua gerbang suci paviliun abadi akan semudah menghancurkan semut. Wajah kedua tetua itu memucat, dan salah satu dari mereka berteriak, Bu Yixuan, kau sudah keterlaluan. Tunggu saja. Aku melempar tubuh Lu Ziping dari udara dan berkata dengan tenang, ketika kau, paviliun abadi, Rang Si Chen Jue, dan Duan Yuan dari Istana Yin Yang, membasmi dua kakak laki-lakiku, Zhuo Qiulin dan Zhao Qingfeng di makam naga lilin, kenapa kau tidak berpikir itu berlebihan? Sekarang kau ingin mengancamku, apa itu akan berhasil? Jika kau membasmi satu, aku akan membasmi dua. Tunggu saja, ketika waktunya tiba, aku akan membasmi kalian berdua juga. Kalian sekte jahat bisa melakukan apa saja, dan kami orang-orang saleh pun bisa melakukan hal yang sama. Hanya beberapa kata sederhana yang beresonansi dan menanggapi perkataan banyak orang dari sekte-sekte yang saleh. Benar, paviliun abadi dan istana Yin yang telah berbuat jahat selama bertahun-tahun dan seharusnya sudah dihukum berat sejak lama. Kami, jalan lurus, belum bertindak. Apa kau pikir kami takut padamu? Ini Komando Fulan, wilayah orang-orang saleh. Kalian, paviliun abadi, harus kembali ke tempat asal kalian. Semua orang menertawakan mereka, dan kedua tetua gerbang suci paviliun abadi menjadi semakin malu. Mereka mengangkat Lu Ziping yang terluka parah dan meraung penuh kebencian, lalu meninggalkan Kabupaten Fulan. Melanjutkan perjalanan, hanya ada dua orang di depanku. Satu adalah Ji Xingjian, yang saat ini berada di peringkat 1, dan yang lainnya adalah Tan Taiyi, penguasa muda domain pedang tanpa debu. Tan Taiyi sangat dekat denganku, hanya 20 langkah dariku. Ia telah menyaksikan pertarunganku dengan Lu Ziping dan tersenyum tipis, berkata, Bu Yixuan, kau memang arogan, tapi kau juga mengagumkan. Metodemu melawan kejahatan sangat memuaskan. Aku tersenyum kecil, terus melangkah maju, dan berkata, haruskah kita bertarung juga? Tentu. Tan Taiyi perlahan menghunus pedangnya dan berkata sambil tersenyum, ku dengar kau dan sepupuku Ayao memiliki hubungan yang sangat baik. Mungkin kita bisa menjadi saudara di masa depan, jadi jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun. Ya, aku pun menghunus pedang tulang abadi lagi dan perlahan-lahan memperkuat niat pedangku. Pada saat ini, suara Tan Taiyao datang dari dunia Sen Ye Bu Yixuan, jangan menunjukkan belas kasihan, beri dia pelajaran. Kenapa, hubungan kalian berdua tidak baik? Bisikku heran, bukankah ini Tan Taiyi sepupumu? Dia memang sepupu, tapi tidak memiliki garis keturunan yang sama. Tan Taiyao sedikit mengernyit dan berkata, kau pikir aku hidup mudah di wilayah pedang tanpa debu? Kalau begitu, aku tidak akan terburu-buru bergabung dengan Akademi Rusa Putih. Sejujurnya, status ayahku di wilayah pedang tanpa debu sangat rendah. Dia hanya cabang kecil, dan Tan Taiyi adalah keturunan langsungnya. Dia memandang rendah kami, saudara-saudari di cabang ini, dan bahkan dia ragu-ragu untuk berbicara, matanya agak merah. Bahkan apa, hatiku bergetar, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Ia menggertakkan gigi dan berkata, demi membangun hubungan baik dengan klan Wang Seng dari Tianzhu, para petinggi wilayah pedang tanpa debu bahkan berencana menikahkanku dengan seorang jenius dari keluarga Wang. Kalau bukan karena ini, aku tak perlu melarikan diri. Singkatnya,
hidupku di wilayah pedang tanpa debu tidak semudah yang kau bayangkan. Aku baru mempelajari jilid pertama teknik pedang hidup dan mati tanpa debu. Sedangkan untuk teknik-teknik dasar di jilid tengah dan bawah, aku bahkan tak memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Wilayah pedang tanpa debu dianggap sebagai keluarga kelas 1 di wilayah atas, dengan kekayaan dan kekuasaan yang melimpah. Keluarga besar tentu saja memiliki atmosfer yang berbeda. Aku mengerutkan kening dan berkata, Ayao, kau tidak akan menikah dengan seseorang bermarga Wang. Jangan khawatir, aku di sini. Bagaimana mungkin aku bisa menoleransi kau menikah dengan seseorang yang tidak kusuka? Benarkah? Mata indah Tante Yao penuh dengan cahaya cemerlang. Tentu saja, aku berjanji padamu sekarang. Aku akan bekerja keras untuk mengeluarkanmu dari wilayah pedang tanpa debu. Ya? Oke. Sedangkan untuk jilid tengah dan bawah teknik pedang Wu Chen Shengmi. Aku tersenyum tipis, jangan khawatir, aku akan membantumu mempelajari metode mental yang sempurna dari teknik pedang ini sekarang juga. Tante Yao terkejut. Mustahil. Hanya anggota inti keluarga yang memenuhi syarat untuk mempelajari ilmu pedang ini. Bagaimana kau bisa mengeluarkannya? Baiklah, tunggu saja dan lihat. Aku mengayunkan pedang tulang abadi dan mengarahkannya langsung ke Tante Yi, sambil berkata, bertarunglah sekuat tenaga. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, orang peringkat kedua di daftar Yuanling. Niat pedang yang kuat meledak dari sekujur tubuh Tante Yi. Seperti yang diduga, tingkat niat pedangnya jauh melampaui seni pedang yang ditampilkan oleh Tante Yao. Inilah alasan mengapa domain pedang tanpa debu dapat berdiri kokoh di alam atas. Ayo berjuang. Di bawah bayang-bayang devouring dan jiwa pedangku, semua teknik pedang akan dibongkar dan dianalisis. Selama Tante Yi menggunakan jilid tengah dan bawah teknik pedang Wu Chen Shengmi sekali, aku bisa membuat salinan lengkapnya. Inilah kemampuanku. Pedang berharga Tante terhunus, dan ia bergerak seanggun pemuda tampan yang tertiup angin. Lingkungan di sekitarnya menjadi jernih dan kosong tanpa jejak debu. Bahkan sebagian besar aturan ruang pun terabaikan. Teknik pedang Wu Chen Shengmi menekankan kekosongan dan ketiadaan debu. Jelas, keahlian pedangnya jauh lebih unggul daripada Tante Yao. Pedang tanpa debu. Tante Yi berteriak pelan, dan cahaya pedang melesat hingga puluhan kaki, bagaikan hantaman pedang dewa yang menembus langit dan bumi. Auranya begitu dingin hingga seketika menekan seluruh energi di sekitarnya. Tak heran semua orang bilang dia yang terkuat di daftar Yuanling. Sekarang, sepertinya dia benar-benar punya kekuatan untuk menantang Ji Xingjian, raja nomor 1 di alam Yuanling. Tak hanya menguasai teknik pedang Wu Chen Shengmi dengan sempurna, ilmu pedangnya pun hampir mendekati kesempurnaan hati pedang. Untuk bisa mencapai titik ini di alam Yuanling, pahlawan seperti itu mungkin tak kalah dengan kakak senior Mu Zhao. Cahaya pelangi berkelebat di antara alisnya, bakat melahapnya sepenuhnya aktif, dan dipadukan dengan mata pedangnya, di mataku, pedang tanpa debu bukan lagi jurus biasa, melainkan kombinasi keterampilan pedang yang terdiri dari banyak simbol aturan pedang. Energi pedangnya sangat menakjubkan, dan niat membasmi tersembunyi. Langit dan bumi di sekitarnya retak dan terkelupas, seolah memberi jalan bagi pedang ini. Ledakan, pilar pedang mekar, dan aku langsung memanggil keadaan penyatuan antara pedang dan hati. Pedang panjang itu mengayun ringan, dan niat pedang bergemuruh bagai guntur, langsung melenyapkan pedang Tante Yi dengan kuat. Pada saat yang sama, bila pedang bergetar terus-menerus, dan dinding pedang terpotong di depan, memaksa Tante Yi untuk melakukan gerakan yang lebih kuat. Benar saja, wajah Tante Yi dipenuhi semangat juang, seluruh tubuhnya dipenuhi niat pedang yang sangat kuat, dan momentumnya semakin agung. Ia menggunakan metode mental teknik pedang Wu Chen Shengmi dan langsung melancarkan dua gerakan berturut-turut, bagaikan dua guntur yang menyapu dari alam kosong dan terang. Niat pedangnya luar biasa, dan sebuah pedang yang dihunuskan memiliki momentum yang mampu merobek langit dan membelah bumi. Angin abadi, maju dan mundur sesukamu. Energi pedang menyerang dinding pedang dengan ganas, dan dalam sekejap mata, energi itu membuat lubang di dinding pedang. Aku melangkah maju, meraung, dan mengaktifkan lonceng pedang segala hal, lalu menghantam Tante Yi dengan ribuan aura pedang. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, aku ingin melihat jurus apa yang dimiliki teknik pedang Wu Chen Shengmi untuk menghadapinya. Ketakutan, Tante Yi tampak terkejut, lalu ia segera mundur, berubah menjadi kepulan asap. Pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang putih menyembur dari kepulan asap, dan dengan suara ci, cahaya itu membelah langit dan bumi. Ini adalah jurus pedang yang menggunakan mundur sebagai langkah maju. Jurus ini memiliki kekuatan aturan yang luar biasa bagaikan burung yang lelah kembali ke sarangnya. Niat pedangnya tak terbatas, dan memang terdapat misteri aturan kelahiran dan kematian. Saya tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Domain pedang tanpa debu memang layak menjadi sekte di alam atas dengan warisan yang mendalam. Jurus semacam ini sama sekali tidak ada di alam bawah, dan tak seorang pun bisa menggunakannya.
Aku mengukir aturan ilmu pedang satu persatu ke dalam hati pedang segala hal. Dengan teriakan pelan, momentum alam persatuan hati pedang meledak, dan langsung mengalahkan jurus pedang Tan Tai. Perbedaan level ilmu pedang kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika aku tidak memanggil bayangan jiwa pedang, aku bisa menghancurkan Tan Tai yang juga berada di alam Yuanling. Alasan aku tidak terburu-buru mengalahkannya hanyalah untuk mendapatkan lebih banyak aturan ilmu pedang dari jilid tengah dan bawah teknik pedang Wu Chen Shengmi. Dia sudah menguasai ilmu pedang tingkat menengah. Di dalam dunia Shenyai, mata indah Tan Tai Yao terbelalak lebar, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sayangnya, pemahamanku terlalu buruk. Aku hanya bisa memahami dasar-dasarnya setelah membacanya sekali, dan aku tidak bisa menguasainya sepenuhnya. Bagaimana denganmu? Sambil menghunus pedang, aku berbisik, serahkan saja padaku. Lihat saja dengan tenang. 9 pedang tak tertandingi tiba-tiba meledak, dan teknik pedang menyerang Tan Tai dengan liar, dan langit berubah menjadi gelombang cahaya pedang. Menghadapi seranganku yang dahsyat, wajah Tan Tai memucat. Ia memaksakan diri untuk menggunakan teknik pedang dan melancarkan selusin jurus pedang Wu Chen Shengmi yang tersisa. Baru setelah itu ia berhasil menghentikan serangan teknik pedang tersebut. Namun, tepat saat serangan hampir berakhir, aku segera mengaktifkan niat pedangku dan mengaktifkan aturan pedang 9 pedang yang kembali menjadi satu. Sesaat, cahaya pedang muncul di udara, membuat dunia menjadi gelap. Ayo bertarung. Tan Tai meraung marah. Ia tentu saja tak rela menerima kegagalan seperti itu. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya suci, dan kekuatan yang sama sekali berbeda pun meledak. Itu adalah jilid kedua teknik pedang Wu Chen Shengmi, dan juga jilid terkuat. Niat pedangnya menjadi transenden, dan setiap pedang disertai cahaya cemerlang, mengandung peluang dari jalan agung langit dan bumi. Kali ini bahkan aku pun tercengang. Wow, ilmu pedang ini sungguh luar biasa. Setelah aku memahaminya, itu akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan aturan pedangku. Cahaya pedang itu tajam, dan pertempuran berlanjut dengan 9 pedang yang digabung menjadi satu. Serangan Tan Tai semakin sengit, memaksaku ke dalam situasi genting berulang kali, tetapi selalu berhasil diatasi. Perbedaan tingkat ilmu pedang tak terimbangi oleh kehebatan teknik pedang. Setiap gerakan Tan Tai harus kupahami hingga ke esensi sejati dari gerakan pedang. Hanya berdasarkan titik ini, ia menderita kerugian besar. 9 pedang tak tertandingi milikku dikendalikan oleh keadaan penyatuan pedang dan hati. Mustahil baginya untuk menembus aturan dan misteri yang terkandung dalam gerakan pedang. Sekalipun 9 pedang tak tertandingi mungkin tak lebih baik dari teknik pedang Wu Chen Shengmi, aku tetap bisa menghancurkannya. Setelah 100 gerakan, permukaan api dan pepohonan perak di sekitarnya dipenuhi ribuan bekas tebasan pedang, dan banyak daun tertusuk, berkilau terang. Medan perang itu sungguh spektakuler. Aku dan Tan Tai sama-sama berkeringat deras. Satu-satunya perbedaan adalah gerakan pedangku masih tak berujung, dan setiap pedang yang kuayunkan mengandung misteri penyatuan pedang dan hati. Namun, gerakan Tan Tai sudah tua. Ia telah menghabiskan seluruh set teknik pedang Wu Chen Shengmi dan harus mengulang dari awal. Tentu saja, aku tidak perlu menontonnya lagi. Sudah berakhir. Dengan satu pedang, dia memotong udara dan menyelesaikan 2 lompatan dalam sekejap. Tan Tai tak sempat menghindar dan langsung tertusuk pedang di dadanya. Dengan suara embusan, darah berceceran, tetapi aku berhasil menahan sebagian besar niat pedang tepat waktu, sehingga aku hanya melukainya tetapi tidak membasminya. Ledakan, dan Tai tersambar pedang, dan tubuhnya jatuh tepat ke arah batang pohon, meninggalkan bekas panjang di lipatan batang pohon, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pedang itu. Matanya penuh keterkejutan, ia menatap luka pedang di dadanya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Bu Yixuan, apakah ini, seni pedang aturan ruang? Tepat sekali. Apa yang kudapat dari kontes pedang Danau Barat? Aku yakin. Dia mengerutkan kening dan berkata, terima kasih karena tidak membasmiku. Aku mengangguk. Lukamu tidak serius, dan kamu masih bisa melanjutkan ke puncak pohon, tapi aku tidak akan menunggumu. Jelas, Tan Tai tidak lagi memiliki kekuatan untuk meraih posisi pertama di konferensi Fulan. Entah saya atau Ji Xingjian dapat dengan mudah mengalahkannya sekarang. Namun, selama dia terus menanjak, tidak akan sulit baginya untuk mempertahankan posisinya di 5 besar. Saat mendongak, aku melihat hanya ada 2 orang yang berjalan di depanku, satu adalah Ciyu yang baru saja lewat, dan yang lainnya adalah Ji Xingjian yang jauh di depan. Ia kurang dari 100 langkah dari puncak pohon. Ia hanya butuh 1000 tarikan napas lagi untuk mencapai puncak. Tentu saja, ini sesuatu yang tak bisa kutoleransi. Aku bertekad untuk mendapatkan 2 buah suci kura-kura abadi itu. Waktunya untuk mempercepat. Dengan raungan, energi naga sejati di dalam tubuhnya meledak, dan gumpalan energi naga sejati berputar-putar di sekelilingnya.
Sisik-sisik tumbuh di tubuhnya sedikit demi sedikit, dan ia memasuki kondisi setengah naga. Setelah raungan panjang lainnya, ia melayang ke langit, dan dalam kondisi inkarnasi naga sejati, ia menggunakan teknik berjalan naga. Kabut di sekitarnya bergulung, dan ia melayang ke langit seolah-olah seekor naga sungguhan telah lahir. Awan-awan bergulung-gulung. Setelah aku menggunakan teknik naga sejati, aturan langit dan bumi di sekitarnya tak lagi berpengaruh. Ki naga sejati sepenuhnya menekan aturan dan batasan pohon api dan perak. Lagi pula, pohon api dan perak hanyalah keturunan pohon dunia, bukan pohon dunia yang sesungguhnya. Ia bisa menekan para praktisi spiritual di dunia, tetapi tak bisa menekan Ki naga sejati. Melewati Ciyu, dia tampak tak berdaya kamu bertindak terlalu jauh, apakah kamu ingin membawa Putri Ling Fei ke haremmu? Jauh di depan, Ji Xingjian, jubah panjangnya berkibar tertiup angin, tampak sangat acuh tak acuh. Sambil memegang pedang tajam di tangannya, ia menatapku dengan dingin dan berkata, Bu Yixuan, ayo kita bicarakan ini setelah kau melewatiku. Aku tahu cepat atau lambat orang nomor 1 di daftar Yuanling ini akan bertarung denganku. Klang! Pedang tulang abadi terhunus, cahaya terang menyambar, dan jurus pertama 9 pedang tak tertandingi melesat bagai guntur. Arogan! Ji Xingjian mengerutkan kening, dan pedang panjangnya terhunus. Jiwa suci 5 warna dan lautan Ki 9 lapis meledak, dan aura puncak alam Yuanling melonjak. Memang benar dia sedikit lebih kuat dariku. Orang ini tidak sederhana. Siapapun yang bisa menduduki peringkat pertama dalam daftar Yuanling pastilah salah satu jenius paling mengerikan di dunia. Dalam hal pemahaman dan bakat, Ji Xingjian mungkin tidak kalah dengan Duan Yuan dan yang lainnya. Cahaya pedang menyambar bagai guntur, angin dan awan tiba-tiba berubah, dan pedang Ji Xingjian seakan membelah langit secara langsung. Sebuah retakan besar muncul di langit, dan pedang-pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya melesat turun dan menusuk ke arahnya. Raja, Raja, Raja. Aku memutar pergelangan tanganku dan melepaskan kultivasi kesatuan hati pedangku untuk secara paksa menangkis gelombang niat pedang, tetapi aku juga terlempar mundur puluhan meter, tampak sedikit malu. Ji Xingjian mengerutkan kening dan mencibir, apa kau pikir kau satu-satunya jenius di alam atas? Kalau kau bisa melampaui alam dan membasmi seorang semi-santo, aku juga bisa. Lagi pula, aku bisa membasmi seorang semi-santo puncak. Apa kau bisa? Saya tidak dapat menahan tawa sebelumnya saya tidak bisa, tetapi sekarang mungkin saya tidak akan bisa. Ayo bertarung. Kalau begitu, ambillah. Kali ini aku mengambil langkah ofensif. Lagi pula, esensi kendo terletak pada kecepatan sepelan angin dan setenang gunung, tetapi begitu menyerang, ia bagaikan melesat bagai api dan mengguncang dunia. Energi pedang 9 lapis bergetar hebat, energi naga melonjak, dan seekor naga gila melesat keluar dari bayangan pedang, langsung meledak dengan jurus naga laten yang muncul dari jurang. Pilar pedang itu membubung tinggi ke langit, dan dunia di sekitarku langsung terguncang oleh niat pedangku. Mata Ji Xingjian berkilat, dan ia mengayunkan pedangnya. Awan dan kabut berputar di sekelilingnya, memancarkan aura suci ilmu pedang. Awan petir bergulung-gulung dalam kabut, dan angin bertiup kencang. Inilah pusaka keluarga Ji, teknik pedang Feng Yun, yang dikenal sebagai salah satu seni bela diri pedang terbaik di wilayah atas. Berkat teknik pedang Feng Yun yang misterius itulah keluarga Ji mampu memanggil angin dan hujan di Tanzu, dan pemiliknya memiliki status yang tak kalah tinggi dari keluarga kerajaan. Sensasi perih yang tajam itu begitu kuat hingga membuatku tak kuasa menahan rasa girang. Ji Xingjian hanyalah seseorang dengan hati pedang yang jernih dan sempurna, tetapi ia justru memiliki kecenderungan untuk mengguncang hati pedangku dalam hal ilmu pedang. Lawan sekuat itu memang sulit ditemukan. Seperti yang ia katakan sendiri, meskipun Ji Xingjian berada di puncak alam Yuanling, ia sudah memiliki kekuatan untuk melawan para semi-santo biasa. Begitu ia melangkah ke alam semi-santo, aku khawatir dengan sedikit penajaman, ia akan mampu bersaing dengan para santo tingkat rendah yang sesungguhnya. Orang hebat seperti itu dikenal sebagai monster. Niat pedangnya begitu kuat, dan badai serta awan menyatu, membentuk momentum pedang yang bagaikan gunung-gunung kuno yang runtuh. Ji Xingjian terkurung dalam kehampaan, dan hanya dengan mengaktifkan teknik pedangnya saja sudah membuatku merasakan tekanan yang luar biasa. Pedang tulang abadi membelah 3 gunung kuno yang berevolusi dari teknik pedang angin dan awan secara berturut-turut, dan itu membuat pergelangan tanganku mati rasa. Bahkan tubuh fisikku pun tak mampu menahannya. Sungguh dahsyatnya kekuatan aturan pedang. Mata surgawi pedang Dao terbuka, bakat melahap diaktifkan sepenuhnya, dan aku memahami aturan pedang Dao yang terkandung dalam seni pedang angin dan awan satu persatu. Di saat yang sama, aku terus menyerang dengan liar. Aku harus menyerang alih-alih bertahan, kalau tidak, aku takut akan terpuruk. Lagi pula, aku sama sekali tidak berniat menggunakan kartu truf sungguhan itu hari ini. Metode-metode canggih seperti teknik naga sejati,
tebasan skala waktu, dan lukisan tombak emas abadi, semuanya adalah metode terlarangku yang sesungguhnya. Metode-metode itu tidak boleh diperlihatkan kepada dunia kecuali dalam situasi hidup dan mati. Jelas, ada terlalu banyak orang yang menonton pertempuran hari ini, jadi metode-metode itu sebaiknya tidak digunakan sebisa mungkin. 9 pedang kembali menjadi satu. 9 jurus pedang kembali menyatu dan menyatu sempurna, menyatu dengan keadaan pedang dan hati yang menyatu. Tiba-tiba, pedang tulang abadi melesat dengan kecemerlangan yang mencengangkan, seolah berubah menjadi pedang yang menusuk. Saat pedang diayunkan, auranya mencapai puluhan kaki, membelah 3 gunung kuno secara berurutan. Pedang itu mengarah lurus ke depan, dan energi pedang meledak, langsung menuju tubuh Ji Xingjian. Untuk menangkap pencuri, kau harus menangkap rajanya terlebih dahulu. Hai, Ji Xingjian tersenyum tipis, tubuhnya melangkah keluar dari kehampaan, dan tiba-tiba menghilang, bersama auranya, ia menghilang di tempat. Sebenarnya ada perasaan perubahan angin dan awan yang nyata, tetapi di bawah hati pedang kelas 1-ku, aura pedang samar melonjak dari belakangnya. Ternyata dia juga ahli dalam pedang aturan ruang angkasa. Sebenarnya, tidak sulit untuk menebak bahwa teknik pedang Feng Yun dapat menggerakkan angin dan awan karena teknik ini pasti telah menguasai kekuatan hukum ruang. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa memanggil angin dan hujan? Aku melangkah pelan di kehampaan, dan dengan suara bang pelan, aturan ruang di bawah kakiku langsung runtuh. Kerundewa ini menyebar jauh ke belakang, dan dalam sekejap mata, ruang di belakangku runtuh hampir 100 kaki. Kekuatan pedang Ji Xingjian yang awalnya terkumpul menghilang tak terlihat dengan teriakan Hu yang mengerikan, dan ia menebas dengan pedangnya, menembus ruang yang runtuh, dan dengan demikian lolos dari bencana. Berdiri di tengah kabut, Ji Xingjian mengerutkan kening. Bu Yixuan, kekuatanmu jauh melebihi ekspektasiku. Kau lawan yang sempurna. Awalnya kupikir aku bisa mengalahkanmu dalam 10 gerakan, tapi sekarang rasanya mustahil. Aku mengangguk dan tersenyum, kekuatanmu sungguh di luar dugaanku. Awalnya kukira kau takkan sanggup menahan 10 jurusku. Hahaha, manusia jahat dari alam bawah, Wang Bu Yixuan, orang bergelar ini benar-benar sombong. Aku suka itu. Bagaimana kalau kita buat perjanjian hidup mati secara lisan dan bertarung habis-habisan? Tidak, kamu dikutuk. Aku tersenyum tipis, dan sosokku tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Darah Raja Manusia menyembur keluar, dan aku menggunakan jurus Raja Manusia untuk muncul di atas kepala Ji Xingjian dengan kecepatan yang luar biasa. Pedang panjang itu melesat ke udara, dan aku melancarkan 9 lengkungan Wei yang ke kepalanya. Tiba-tiba, 9 tingkat serangan meletus satu demi satu. Inilah seranganku yang sebenarnya, dan serangan balik baru saja dimulai saat itu. Tepat waktu. Ji Xingjian diselimuti energi pedang, dan matanya penuh semangat juang. Menghadapi jurus seganas Wei yang jiuku, ia tak mundur, melainkan maju. Awan-awan melayang di sekelilingnya, dan gelombang pedang membubung tinggi ke angkasa. Dalam sekejap mata, hanya tersisa benturan 9 pedang tak tertandingi dan seni pedang Feng Yun di angkasa. Harus diakui, kekuatan Ji Xingjian sebenarnya sedikit lebih unggul daripada Tan Taiyi. Meskipun selisihnya sangat tipis, setelah keduanya bertarung, pemenang akhirnya kemungkinan besar tetap Ji Xingjian. Mungkin karena alasan inilah Tan Taiyi tak pernah menantang Ji Xingjian. Klan Ji dari Tanzu adalah keluarga kuno yang telah lama terkenal di seluruh dunia. Klan ini memiliki 2 orang bijak agung di antara para santo yang memimpin. Bahkan Permaisuri Tianxin memperlakukan klan Ji dengan penuh hormat. Kekuatan seluruh istana Tanzu hampir melemah dan sebenarnya dikendalikan oleh klan Ji. Fondasi seperti itu tak terbayangkan. Ji Xingjian adalah seorang jenius pedang yang tumbuh di lingkungan seperti itu. Ia telah menerima bimbingan dari para bijak sejak kecil, dan pengetahuannya jauh lebih komprehensif daripada apa yang saya pelajari dengan setengah hati sebagai murid seorang santo pedang di tengah jalan. Ji Xingjian sangat kuat. Setelah diberi ruang untuk berkembang, ia mungkin akan mampu bersaing dengan Li Qingyin, Rang Si Chen Jue, dan Duan Yuan. Terlebih lagi, ia masih sangat muda dan punya banyak waktu. Namun, setelah hampir 100 gerakan, kekurangan Ji Xingjian terungkap. Esensi gerakan pedangnya memang sangat indah, tetapi belum banyak terbukti. Misalnya, ketika dia seharusnya melakukan serangan untuk menekan saya, dia tidak bergerak secara langsung, tetapi ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa meskipun dia memiliki keterampilan pedang yang luar biasa, dia belum cukup ditempa dan mungkin belum mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Saya berbeda. Dari alam bawah ke alam atas, cara saya hampir membasmi sepenuhnya. Jika saya tidak membasmi orang, orang akan membasmi saya. Setelah penempaan seperti itu, ilmu pedang saya penuh dengan semangat penaklukan yang sejalan dengan jalan surga, dan tidak ada yang bisa menandingi saya. Sebaliknya, ilmu pedang Ji Xingjian sedikit lebih lembut. Kong, pedang tulang abadi menyentuh ujung pedang lawan, dan dengan penekanan kekuatan yang sempurna,
jari-jari tangan kiri tiba-tiba menyilang di bahu Ji Xingjian, mengeluarkan teknik pedang yang dahsyat. Dengan bunyi puff, teknik pedang itu melepaskan energi pedang pelindung dan langsung mengenai bahu Ji Xingjian, menyebabkan kulit dan dagingnya terkoyak. Dia tak kuasa menahan amarah, seolah menganggap gerakanku terlalu santai, sebuah trik kecil, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang, karena dia juga tahu bahwa itu adalah kekurangannya. Kendo memang indah dan kuat, tetapi bukannya tak terkalahkan. Kendo yang sesungguhnya harus dibuktikan dalam pertarungan hidup dan mati. Jelas, dia terlalu menderita dalam hal ini. Kamu kalah, kataku. Ji Xingjian tidak puas itu hanya luka dangkal, bagaimana mungkin kamu kalah? Aku tersenyum tipis, gunakan energimu untuk menyembuhkan lukamu, atau kau akan menyesalinya. Pada saat ini, wajah Ji Xingjian tiba-tiba memucat, dan hukum spasial di bahunya mulai mengalir. Jejak hukum tersembunyiku mulai meletus, membuatnya muntah darah. Ia buru-buru mulai menggunakan energinya untuk menutup lukanya. Jika ia terlambat sedikit, seluruh lengannya akan terpotong oleh hukum pedang tersembunyi ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, hanya dalam sepersekian detik, kau mampu menyuntikkan seutas niat pedang utuh ke tubuhku. Bagaimana, Bu Yixuan, bagaimana kau melakukannya? Aku berkata dengan santai, saat menghadapi musuh yang sangat kuat, satu jurus mereka bisa membasmimu, dan kau butuh setidaknya 10 jurus untuk menetralkannya. Bahkan saat terpaksa dalam situasi genting, kau masih bisa melakukannya. Dia sepertinya menyadari sesuatu, mendesah, dan berkata, aku kalah. Kaulah nomor 1 sejati di peringkat Yuanling. Tempat pertama di konferensi Fulan adalah milikku. Tanpa ragu, aku melompat ke udara lagi, berdiri di puncak pohon di depan Ciyu dan sekelompok orang. Tiba-tiba aku merasa seperti sedang memandang ke bawah ke seluruh pegunungan. Pohon perak api itu sangat tinggi, dan berdiri di sini saja sudah cukup untuk menikmati pemandangan seluruh kota Fulan. Di kejauhan, tembok kota tampak bergelombang dan istana-istananya berkelompok, yang menunjukkan kemakmuran yang luar biasa. Kabupaten Fulan memang sangat kaya. Ji Xingjian mengatasi luka-lukanya dan menjadi orang kedua yang mencapai mahkota pohon perak api, sementara Ciyu berada di posisi ketiga. Tan Taiyi berada di posisi keempat, diikuti oleh beberapa jenius di 10 besar daftar Yuanling. Mereka tidak berselisih denganku, tetapi sebenarnya mereka sudah mengakui kekalahan. Kalau tidak, mereka pasti akan mengajakku bertarung seperti Tan Taiyi dan Ji Xingjian. Lagi pula, bakatku ada di sini, dengan Qi Hai tingkat ke-10 dan jiwa suci 7 warna. Terlebih lagi, aku telah mencapai tahap akhir alam Yuanling. Ini saja sudah cukup untuk menakuti sebagian besar master di daftar Yuanling. Semakin banyak orang yang memanjat ke puncak pohon, dan dalam sekejap 10 teratas diumumkan, dan konferensi Fulan pun berakhir. Beberapa tetua mengumpulkan pohon perak api, dan semua orang turun dari langit dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tepat saat aku kembali ke tempat dudukku, Ling Fei menatapku dengan pandangan kesal dari kejauhan, yang tertangkap oleh Lin Muzhao. Ia langsung membalas dengan tatapan tajam, memaksa Ling Fei menundukkan kepalanya. Pangeran Fulan berdiri, memancarkan aura seorang raja. Ia tersenyum dan berkata, selamat, Tuan Muda Bu, atas keberhasilannya meraih juara pertama di konferensi Fulan. Murid dari orang suci pedang rusa putih ini benar-benar memenuhi harapan. Saya mengangguk dan tersenyum yang mulia, Anda terlalu baik. Kemarilah, serahkan harta kekayaan daerah. Seorang gadis cantik bergaun sutra datang, memegang nampan indah di tangannya. Di atas nampan itu terdapat 2 buah suci yang memancarkan aroma aneh. Ini adalah buah suci penyu abadi yang legendaris, harta karun yang dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 100 tahun. Saya khawatir ini adalah harta karun yang diperebutkan oleh semua orang di seluruh alam atas. Lagi pula, buah pemanjang hidup semacam ini memiliki efek yang sangat besar. Misalnya, ada beberapa monster tua di beberapa sekte kuno yang telah terjebak dalam kondisi setengah suci selama bertahun-tahun tetapi belum mampu menyalakan api rerun dewa suci. Umur mereka akan segera berakhir, dan saat ini mereka membutuhkan buah seperti itu untuk memperpanjang hidup mereka. Setelah api rerun dewa suci dinyalakan dalam 100 tahun, mereka dapat hidup selama 1000 tahun lagi, yang setara dengan menyelamatkan seluruh sekte. Buah suci penyu abadi tak ternilai harganya, tetapi tidak ada pasar untuknya. Terima kasih. Dengan hormat aku menerima kedua buah suci itu dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam cincin tulang ruang. Kedua buah ini sama pentingnya bagiku, kalau tidak, aku tak akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian, seorang jenderal datang dan memberiku sebuah kantong luar angkasa berisi 100 juta kristal roh darah. Aku langsung menerimanya. Tumpukan kristal roh darah ini bisa digunakan untuk merekrut prajurit ke istana Pangeran Bu. Semakin banyak benda seperti ini, semakin baik. Dengan cara ini,
ditambah dengan kristal roh rumah harta karun yang dikumpulkan di makam Zulong, saya sudah memiliki 500 juta kristal roh darah di cincin tulang ruang angkasa saya. Saya merasa cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Di kejauhan, Tan Taiyi, Ji Xingjian, Qiyu, dan yang lainnya juga menerima beberapa hadiah. Teknik bela diri kuno membuat mata mereka berbinar. Sekalipun mereka adalah keturunan tradisi agama kuno, mereka pasti akan tersentuh ketika dihadapkan dengan kesempatan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh para praktisi spiritual. Ling Fei, Pangeran Fulan menyipitkan mata dan tersenyum. 10 raja muda teratas konferensi semuanya telah muncul. Apakah kau punya suami yang kau sukai? Kalau iya, ayahmu akan membuatkan keputusan untukmu. Tan Taiyi, Ji Xingjian dan yang lainnya semuanya terharu. Belum lagi betapa banyak sumber daya dan keuntungan yang bisa didapat keluarganya dari pernikahan dengan Komandan Fulan, kecantikan Putri Ling Fei, yang termasuk dalam 10 besar wanita tercantik di wilayah atas, sudah cukup untuk membuat jantung siapapun berdebar. Jika ia bisa menikahi Putri Ling Fei di sini, ia tak hanya akan mendapatkan kecantikannya, tetapi juga akan memberikan kontribusi besar bagi keluarganya. Mata indah Ling Fei menyapu semua orang satu persatu, dan akhirnya tertuju padaku. Jantungku berdebar kencang dan aku mulai berpikir cara untuk menolaknya. Ayah, kalian semua, para pemuda, adalah pahlawan, tapi tak seorang pun di antara kalian yang menjadi favoritku. Kata-kata Ling Fei mengejutkan semua orang. Ji Xingjian, Tan Taiyi, dan yang lainnya tak bisa menyembunyikan kekecewaan di wajah mereka. Lagi pula, mereka telah kehilangan kesempatan besar dan tidak tahu kapan keberuntungan akan datang lagi. Terlebih lagi, Ji Xingjian dan yang lainnya pasti merasa tidak puas. Salah satunya adalah Tuan Muda Klan Ji dari Tanzu, dan yang lainnya adalah Tuan Muda dari wilayah Pedang Wuchen. Hal itu sama sekali tidak mempermalukan status Ling Fei sebagai seorang putri. Karena tidak ada, ayah akan memilihkan menantu untukmu nanti. Pangeran Fulan menatap putrinya yang berharga dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, bagus. Kamu bisa tinggal bersama ayahmu lebih lama. Ling Fei berkata, putriku ingin melayani ayahku selamanya. Tidak, seorang gadis seharusnya menikah ketika dia dewasa. Pangeran Fulan tersenyum tipis dan berkata, kita bicarakan nanti. Ayo, ajak tamu-tamu terhormat ke perbendaharaan buku rahasia dan hutan batu untuk mengamati seni bela diri. Ya, Dewa. Pada saat ini, Lin Muzhao berdiri dan berkata, Tuan, bolehkah saya meminta bantuan? Peri Muzhao, tolong bicara. Bisakah aku dan adikku pergi ke hutan berbatu di seberang gunung untuk melihatnya? Komandan Fulan tak kuasa menahan tawa. Tentu saja, Tuan Muda Bu adalah pemimpin tertinggi, dan Peri Muzhao adalah tamu kehormatan. Gunung-gunung dan hutan batu lainnya selalu terbuka untuk Anda bisa mengamati selama yang Anda mau. Terima kasih, Dewa. Matahari terbenam dan senja tiba. Kota Fulan ramai dengan aktivitas. Beberapa talenta yang diundang memasuki perbendaharaan buku rahasia, sementara yang lain memasuki hutan batu. Lin Muzhao dan saya mengikuti kerumunan dan berjalan ke hutan batu yang tertutup di taman belakang Istana Kekaisaran. Kami ingin melihat tempat para bijak kuno mendapatkan wawasan mereka, dan mungkin kami bisa mendapatkan sesuatu darinya. Beberapa pemuda sok dari keluarga terpandang menunjukkan rasa sayang mereka kepada Lin Muzhao, tetapi ia seolah tak menyadari kehadiran mereka. Ia justru menggenggam tanganku dengan penuh kasih sayang dan berkata, adik, ayo kita masuk lebih dalam ke hutan batu dan melihat-lihat. Bagus. Energi suci meledak, dan dia membawaku langsung ke bagian terdalam hutan batu, meninggalkan sekelompok pengagum. Cahaya kemerahan menyinari hutan batu, menciptakan serangkaian bayangan raksasa, membuat orang-orang merasa seolah-olah raksasa-raksasa kuno sedang berdiri diam. Ada banyak jejak di hutan batu di depan. Beberapa batu dipahat oleh pedang dan kapak, beberapa penuh dengan prasasti, dan beberapa batu raksasa aneh menyembunyikan beberapa metode yang telah lapuk dan tidak lengkap. Kakak senior, lihat apa itu? Aku mengulurkan tangan dan menunjuk ke kejauhan. Di bawah cahaya matahari terbenam, sebuah batu hitam raksasa menjulang ke langit, setinggi 100 kaki, memancarkan cahaya suci. Batu itu dipenuhi simbol-simbol kuno yang diukir dengan kapak, membuat orang-orang merasa pusing hanya dengan melihatnya. Batu raksasa ini luar biasa dan mungkin memiliki asal-usul yang sangat luar biasa. Mata indah Lin Muzhao berbinar saat ia tersenyum dan berkata, batu pengamatan bintang adalah batu paling terkenal di seluruh hutan batu Hesan. Konon, batu pengamatan bintang ini merupakan inkarnasi dari seorang Resi Agung. Resi Agung ini dulunya adalah seorang astrolog yang memiliki kemampuan untuk melihat menembus langit dan bumi. Ia biasa mengamati bintang-bintang dan mengukur bumi di sini, memahami jalan agung antara langit dan bumi. Pada akhirnya, konon ia menjadi abadi dan meninggalkan batu pengamatan bintang ini.
Batu pengamatan bintang ini mengandung sebagian dari praktik Sang Resi Agung, yang menarik banyak orang untuk datang ke sini untuk mengamati dan memahami Dharma. Konon, 3.000 tahun yang lalu, seorang semi-resi mengamati dan memahami Dharma di sini dan mendapatkan banyak manfaat darinya. Ia menganggapnya sebagai penyalaan rerun dewa suci dan melangkah ke alam suci tertinggi. Saya tercengang. Keren banget. Ya, ayo kita tonton. Lin Muzhao, dengan pakaian putihnya yang seputih salju, tersenyum tipis tapi kakak senior harus memperingatkanmu terlebih dahulu. Batu pengamatan ini adalah ujian besar bagi kekuatan mental dan jiwamu. Begitu kau merasa kekuatan mentalmu tak sanggup menahannya, kau harus segera berhenti mengamatinya, kalau tidak kau akan terjerumus ke dalam kebejatan. Konon, banyak orang menjadi gila setelah mengamati batu pengamatan ini, dan kultivasi mereka hancur seumur hidup. Saya mengerti, jangan khawatir, kakak senior. Tepat di bawah batu pandang bintang, saya memilih sebuah batu hijau datar untuk duduk, dan Lin Muzhao berdiri di samping saya, gaunnya berkibar-kibar, dengan aroma samar seorang gadis yang membuat saya melamun. Saya segera menenangkan pikiran, lalu mulai memandang batu pandang bintang, dan mulai memahami Dharma bersama Lin Muzhao. Kami berdua, satu berdiri dan satu duduk, tampak tenang dan harmonis. Kira-kira sebatang dupa kemudian, batu amati bintang di hadapanku menghilang, digantikan oleh langit yang penuh dengan simbol-simbol aturan, yang terus-menerus ditata ulang dan diubah menjadi gambaran dan pemandangan Dharma. Terkadang bintang-bintang di langit muncul, dan terkadang sosok-sosok bijak kuno muncul. Kekuatan aturan yang mendalam dan kompleks tersembunyi di dalamnya, dan dalam sekejap aku merasa hampir tak tertahankan. Tunggu, memusatkan pikiran dan menenangkan jiwanya, ia mengaktifkan bakat melahapnya. 10 lapisan lautan ki berputar di sekelilingnya, seolah-olah merentangkan tubuhnya sebagai wadah. Seperti yang dikatakan Lin Muzhao, batu peramal bintang ini adalah kesempatan besar, yang berisi semua hukum langit. Kesempatan ini langka, dan mungkin akan memungkinkan saya untuk membuat terobosan di jalan yang ingin saya tempuh. Tidak lama kemudian, aturan batu pengamat bintang di depannya menghilang dan berubah menjadi bintang yang terang, dan kekuatan hukum semua hal terus melonjak. Saya mulai merasakan manfaatnya, jadi saya menutup mata dan memandangi batu pengamat bintang itu dengan mata pikiran saya. Di sampingnya, Lin Muzhao mendesah pelan, memejamkan mata, dan berhenti melihat. Ia justru mulai memahami Dharma. Ia tak sanggup lagi mengamati batu pengamatan terus-menerus. Semakin banyak kultivator berkumpul di bawah batu pengamatan. Bahkan Ji Xingjian, dan Tai Yi, Qi Yu, dan lainnya pun datang. Mereka diam-diam menemukan tempat untuk mengamati bintang-bintang dan memahami Dharma. Dalam sekejap mata, ribuan orang berkumpul di bawah batu pengamatan. Namun, ada satu kesamaan tak seorang pun pernah mampu menatap batu observatorium seperti saya. Bahkan seorang jenius seperti Ji Xingjian hanya perlu memandanginya selama setengah jam sebelum ia harus berbalik dan duduk untuk memahami Dharma. Adik kecil, bisakah kau tahan? Tanya Lin Muzhao lembut dari samping. Ia sudah berlutut, dan tubuh rampingnya samar-samar terlihat di balik gaunnya. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Bagus, kakak senior akan melindungimu. Bagus, aku masih menatap batu pengamatan bintang itu, dan batu itu mulai berubah lagi. Kali ini aku melihat pemandangan laut yang dalam, dalam dan tak berdasar. Setelah melihat lebih dalam dan lebih dalam lagi, aku benar-benar melihat bintang lagi. Bintang-bintang dan laut dalam mulai menyatu, membentuk rasa kesatuan antara manusia dan alam. Aturan macam apa ini? Dia tidak bertanya apa-apa, tidak banyak bicara, hanya memperhatikan dengan tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di kejauhan, seorang kultivator tiba-tiba berdiri, tubuhnya memancarkan aura suci. Ia berhasil menembus alam semi-santo. Namun, bakatnya tidak terlalu kuat. Ia hanyalah seorang semi-santo biasa. Ia tidak bisa dibandingkan dengan seorang semi-santo jenius seperti Lin Muzhao. Auranya saja tidak sebaik miliknya. Namun, mampu mencapai pencerahan dan terobosan sukses melalui pengamatan bintang dalam waktu yang begitu singkat sudah cukup membuktikan bahwa batu pengamatan bintang merupakan peluang besar. Selain itu, beberapa orang mulai berbicara omong kosong, berguling-guling di tanah, dan berada di ambang kehancuran mental. Mereka segera dikirim oleh beberapa prajurit dari Kabupaten Fulan. Jika mereka terus seperti ini, seseorang mungkin akan mati. Menjelang pagi, sebagian besar orang telah pergi, hanya Ji Xingjian, dan Tai Yi, Qi Yu, dan para jenius lainnya yang masih berada di dekat batu pengamat bintang, mengamati sejenak, memahami hukum sejenak, lalu mengamati lagi, enggan pergi. Setelah mereka pergi kali ini, tidak akan mudah untuk memasuki hutan batu gunung lainnya lain kali. Lagi pula, hutan batu ini selalu tertutup dan hanya terbuka untuk para jenius di wilayah Kabupaten Fulan. Aku juga mengamatinya semalaman, dan mataku terasa perih.
Entah berapa banyak aturan yang masuk ke Lingsu melalui mataku, tapi aku tetap bertahan. Karena semakin perih mataku, semakin aku merasa akan segera menerobos. Aku harus memahami perasaan ini. Mungkin, jika aku bertahan, aku akan mampu menembus mata surgawi Dao Pedang. Tubuhnya sedikit gemetar, dan galaksi di depannya tampak cemerlang. Ribuan bintang terpancar di matanya. Saat ini, matanya terasa seperti melihat tembus pandang. Lapisan penghalang itu akan segera ditembus oleh ribuan aturan dan meledak. Adik kecil, matamu berdarah. Lin Muzhao mengingatkan dengan heran cepat berhenti mengamati. Tidak, aku mengangkat tanganku dan memegang tangannya, lalu menghentikannya. Jangan ganggu aku, kakak senior. Ah, Lin Muzhao begitu cerdas sehingga ia menggenggam tanganku dengan lembut menggunakan telapak tangannya dan bersenandung pelan. Untaian kekuatan aturan mulai menghalangi pandangan di sekitar, membuat orang lain tak bisa melihat kami berdua. Mungkin tujuan utamanya adalah melindungiku. Apapun kesempatan yang kudapatkan selama pengamatan, aku harus melindungi rahasia ini terlebih dahulu. Pada saat ini, bintang-bintang di langit menjadi lebih tajam, membuat matanya terasa perih. Dalam sekejap, bintang-bintang berubah menjadi pedang tajam yang bergejolak liar. Dalam sekejap, ribuan bilah pedang menembus pupil, dan sensasi geli itu tiba-tiba menjadi luar biasa. Ah! Aku mengerang dan langsung jatuh ke pelukan Lin Muzhao. Mataku dipenuhi rasa sakit yang membakar dan aku tak bisa membukanya, tetapi aku tahu hasil ini pasti baik, karena gumpalan kekuatan aturan yang transenden melonjak di mataku. Tusukan ribuan bilah pedang tidak menghancurkan pupilku, tetapi mematahkan batasan pada mata manusia, benar-benar membuka semacam kekuatan luar biasa. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Lin Muzhao berkata lembut, sambil memelukku erat. Aku memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan kekuatan aturan menyentuh pupilku. Baru setelah puluhan tarikan napas, aku merasakan kehangatan mengalir di pupilku. Kekuatan itu mulai bangkit. Aku berusaha keras untuk duduk dari pelukan Lin Muzhao, berbalik menghadapnya, dan mataku mulai terbuka perlahan. Tiba-tiba, cahaya suci memancar dari pupilku, dan semuanya terlihat jelas, bahkan Lin Muzhao. Gaunnya tersingkap di mataku, memperlihatkan tubuhnya yang ramping dan berlekuk. Setiap lekuk tubuhnya begitu sempurna, dengan dada yang lurus, pinggang ramping yang dapat digenggam dengan satu tangan, dan bokong yang bulat, yang membuat darah mendidih. Lin Muzhao sudah memiliki tiangan pelindung, yang cukup untuk melawan Tianyan biasa. Jadi, ketika aku membuka pedang Tianyan, aku tak pernah bisa melihat tembus tiangannya. Tapi kali ini berbeda, aku bisa melihatnya. Tubuhnya yang sempurna dan montok seputih salju terhampar di hadapanku, yang langsung membuat darahku berdesir. Engah, sial! Hidungku berdarah. Adik laki-laki, kamu. Menatap mataku, Lin Muzhao tiba-tiba tampak menyadari sesuatu dan bertanya, kamu telah membangkitkan semacam mata dewa, kan? Ya, tapi aku tidak tahu apa itu. Pipi Lin Muzhao memeras sesaat, lalu dia melotot ke arahku dan berkata, lalu kenapa kau masih menatapku? Ya, maafkan aku, kakak senior. Aku segera berbalik, memejamkan mata, berbalik menatapnya lagi, dan berkata, sekarang sudah baik-baik saja. Wajah cantik Lin Muzhao memerah, dan ia berlutut di sampingnya dengan anggun bak batu giok. Ia berkata, sepertinya aku baru saja melihat beberapa aturan, dan aturan itu sangat kuat. Kalau tidak salah, kemampuan yang kau pahami adalah mata ilahi pedang Dao, yang berevolusi dari mata langit pedang Dao. Mata itu mampu menembus aturan dan penyamaran yang tidak bisa ditembus mata langit pedang Dao. Bisa dibilang kau telah mendapatkan kesempatan besar. Aku menggosok-gosokkan kedua tanganku dan berkata sambil tersenyum, seperti dugaanku, aku tahu perjalanan ke Komando Fulan ini tidak akan sia-sia. Sambil mengatakan ini, saya melirik Lin Muzhao. Kultivasinya jelas telah meningkat pesat, jadi saya tersenyum dan berkata, kakak senior, Anda juga telah memperoleh sesuatu. Lin Muzhao berkata pelan, setelah mengamatinya semalaman, aku mendapatkan beberapa wawasan dari kitab suci angin surgawi kuno melalui batu pengamatan bintang. Beberapa prinsip yang sebelumnya tidak dapat kupahami kini mudah kupahami. Batu pengamatan bintang ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau kita tinggal di sini beberapa hari lagi dan mengamatinya lebih sering? Aku mengangguk. Tentu saja, tidak masalah. Tapi, kakak senior, mentalmu sedang sangat lemah saat ini, dan tubuhmu juga cenderung lelah. Bagaimana kalau kau kembali dan beristirahat sebentar sebelum kita bicara? Bagaimana? Ayo pergi. Ketika Lin Muzhao dan saya berdiri dan pergi, Tante Yi, Ji Xingjian, dan yang lainnya sepertinya tak sanggup lagi bertahan. Batu pengamatan bintang itu bagaikan pusaran air kuno. Aturannya terlalu misterius dan sulit digunakan. Jika mereka mencoba mendapatkan aturan ini dengan paksa, dunia rerundewa spiritual mereka akan meledak, dan mereka akan jatuh ke dalam kegilaan dan gangguan mental seperti beberapa orang yang lebih lemah.
Kelompok itu meninggalkan pegunungan dan hutan berbatu dan kembali ke istana kekaisaran. Di tengah perjalanan, derap kaki kuda terdengar, dan sekelompok prajurit, masing-masing mengenakan baju zirah berharga dan menunggangi binatang buas, lewat dengan anggun. Totalnya ada lebih dari 20 prajurit, dan yang terlemah memiliki tingkat kultivasi semi-santo. Banyak prajurit berlumuran darah, dan jelas mereka baru saja mengalami pertempuran dan bahkan tidak sempat menyeka darah di baju zirah berharga mereka. Orang-orang ini penuh dengan aura pembasmi. Lin Muzhao sedikit mengernyit. Tanpa sadar aku membuka mata Dewa Pedangku, dan mataku diselimuti lapisan cahaya redup. Aku bisa melihat menembus napas dan pembuluh darah orang-orang ini. Namun, saat aku melihat menembus mereka, seluruh tubuhku tak kuasa menahan gemetar. Wajah ketiga prajurit itu menjadi ganas, dan taring mereka tumbuh. Terdapat pembuluh darah spiritual merah yang padat di sekujur tubuh mereka, dan jaringan di tubuh mereka sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Sejumlah besar darah yang ganas tertahan di lautan Qi, mengalir samar-samar. Salah satu di antara mereka juga menatapku, dan saat aku membubarkan mata pedangku, wajahnya kembali menjadi wajah manusia setengah baya, dan dia bahkan tersenyum tipis padaku. Sekelompok prajurit berpacu kencang, langsung menuju istana. Aku mengerutkan kening dan bertanya kepada cendekiawan yang memimpin jalan, "Tuan, bolehkah saya bertanya siapakah para jenderal ini?" "Oh, mereka adalah komandan garnison yang menjaga perbatasan. Para jenderal tingkat menengah dan rendah ini harus kembali ke negara ini setiap bulan untuk melaporkan tugas mereka secara pribadi kepada Yang Mulia dan menyerahkan laporan terperinci tentang situasi pertahanan perbatasan kepada Kementerian Perang. Sepertinya para jenderal ini berasal dari sudut barat daya, tempat pertempuran paling sengit dengan klan Ibel Darah sedang berlangsung." "Oh, begitu. Terima kasih. Terima kasih kembali." Lin Muzhao tampaknya telah menyadari sesuatu dan berkata kepadaku melalui transmisi suara adik laki-laki, "Apa yang dilihat oleh mata Dewa Pedangmu?" "Yah, aku tahu penyamarannya." Aku merenung sejenak dan berkata, "Kakak senior, di antara puluhan orang yang baru saja lewat, 3 di antaranya adalah Ibel Darah yang menyamar. Sebenarnya, mereka bukan lagi manusia. Jiwa dan raga mereka telah dilahap oleh para penguasa klan Ibel Darah. Mereka hanya menyamar sebagai prajurit manusia. Mereka datang ke istana untuk menemui raja. Mungkinkah mereka ingin membasminya?" "Tidak terlalu," Lin Muzhao berkata dengan tenang, "Pangeran Fulan sangat kuat. Konon, dia bahkan melampaui seorang Sein dan mencapai level Sein bergelar. Setan darah biasa mustahil mengalahkannya. Bahkan Kaisar Ibel pun tak yakin bisa mengalahkan Sein bergelar. Setan darah tidak bodoh dan tak akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Apakah kita akan berdiam diri saja dan tidak melakukan apapun?" kataku. "Tentu saja tidak." Lin Muzhao menggelengkan kepalanya dan berkata melalui transmisi suara, "Saudara muda, aku punya firasat bahwa invasi rahasia klan Ibel Darah memiliki motif tersembunyi. Ayo kita serang dan temui raja sekali lagi. Kau bisa menggunakan mata Dewa Pedang Dao untuk memeriksa dan memastikannya lagi, lalu buat keputusan." "Bagus." Mereka berdua segera berbalik dan menuju ke depan istana. Setelah cendekiawan itu menyampaikan pesan, raja segera memanggilnya. Tepat ketika Lin Muzhao dan saya melangkah masuk ke aula berdampingan, kami melihat Pangeran Fulan dengan wajah berseri-seri bertemu sekelompok jenderal yang sedang melaporkan pekerjaan mereka. Ada juga ratusan menteri. Pertemuan istana berubah menjadi jamuan makan. Begitu kami masuk, kami langsung diberi meja. Aku kembali membuka mata Dewa Pedang, dan kali ini berinisiatif memasang lapisan penghalang untuk menutupi mataku, agar orang lain tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi aku bisa melihat sekeliling dengan sangat jelas. Semakin aku melihat, semakin dingin pula perasaanku. Selain 3 jenderal yang melaporkan pekerjaan mereka dan tubuh serta jiwa mereka dilahap oleh Ibel Darah, ada juga seorang pejabat tingkat pertama di dinasti yang dikendalikan oleh Ibel Darah, yaitu Menteri Perang. Selain itu, 4 menteri juga berubah menjadi Ibel. Kelompok orang ini berdiri di istana sebagai manusia, tetapi sebenarnya mereka telah lama menjadi anggota klan Ibel Darah. "Kakak senior," aku mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, "ada 8 Ibel Darah di sini. Yang terkuat adalah menteri tingkat pertama Kementerian Perang saat ini. Kekuatannya paling kuat dan bisa disejajarkan dengan seorang suci. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bertindak gegabah." Lin Muzhao mengangkat gelasnya dan menyesapnya, lalu berkata dengan anggun dan lembut, "Kita hanya perlu melaporkan masalah ini kepada Pangeran Fulan. Soal bagaimana menanganinya, itu urusan mereka. Kita tidak perlu ikut campur." Ngomong-ngomong, Ibel Darah itu begitu merajalela, apa Putri Ling Fei benar-benar baik-baik saja? Kurasa dia yang paling mencurigakan. Aku langsung melirik Ling Fei beberapa kali lagi. Dia memang yang paling mencurigakan, tetapi di bawah tatapan mata Dewa Pedang, tubuhnya sebening kristal dan murni, tubuhnya ramping dan sempurna. Tidak ada tanda-tanda aura Ibel sama sekali. Namun,
Wanita cantik peringkat ke-10 dalam daftar wanita cantik di alam atas ini memang memiliki sosok yang luar biasa, sangat dengan tubuh montok dan putih berlekuk, dia hanyalah peri kecil yang menawan. Berhenti melihat, Lin Muzhao tersipu dan berkata, lupakan saja jika tidak ada masalah. Wajahku memerah, dan aku tak kuasa menahan diri sejenak. Aku mengambil selembar kain, mencelupkan ujung jariku ke dalam anggur, dan menuliskan nama 8 orang yang telah dirasuki ibel di kain itu. Lalu aku menyerahkannya langsung kepada raja. Pangeran Fulan begitu berkuasa sehingga ia hanya perlu melirik nama-nama yang tertulis di noda anggur dan berkata melalui transmisi suara, anak muda, apa yang terjadi pada orang-orang ini? Mereka dari klan ibel darah. Tuan, harap waspada terhadap mereka. Bagaimana itu mungkin? Sang raja menyipitkan matanya, menatapku dengan aura yang agung. 2 api suci menyala di matanya. Itu adalah api Rerun Dewa Suci. Ia memancarkan suara, aku bahkan tidak bisa melihat menembusnya. Bagaimana kau melakukannya? Aku menatap matanya langsung dan berkata, aku bisa merasakan energi ibel yang bergejolak di dalam diri mereka, dewa akan tahu jika dia mengirim seseorang untuk menguji mereka. Merasa sedikit tidak nyaman, aku mengerutkan kening dan berkata, jika raja tidak ada urusan lain, aku dan adikku akan pergi. Kami telah bermeditasi dharma di hutan berbatu sepanjang malam dan lelah. Oke, Pangeran Fulan berkata sambil tersenyum, Ling Fei, tolong antar peri Muzhao dan Tuan Muda Bu. Ya, ayah. Putri Ling Fei berdiri dan berkata sambil tersenyum, silakan masuk. Setelah kami keluar dari aula, Ling Fei masih bersikeras mengantar kami. Kami bertiga berjalan di jalan kecil yang dinaungi pepohonan hijau. Para prajurit di kejauhan menatap kami dengan kagum, dan tubuh mereka semakin tegak. Apa yang dikatakan pemuda itu kepada ayahnya? Bagaimana Ling Fei bisa tahu? Setelah beberapa saat, akhirnya dia berbicara. Aku meliriknya dan berkata, apa yang Ling Fei lakukan pada raja? Bolehkah aku tahu? Ia tak kuasa menahan senyum, senyumnya memancarkan keanggunan yang tak tertandingi. Satu tangan bertumpu di pinggang rampingnya, rok panjangnya berkibar tertiup angin. Ia berkata, aku tahu kau akan menanyakan ini. Ini bukan masalah serius. Meskipun ayahku punya banyak putri, kemampuan mereka semua biasa saja. Bahkan putri ketujuh yang paling hebat pun tak mampu menandingi bakatku. Lagi pula, aku berakhir di sini, tak berdaya, dan dengan kecantikan Ling Fei, itulah mengapa raja menerimaku sebagai putrinya. Menatapku dengan sepasang mata yang indah, ia tampak anggun dan berkata, kalau kau pikir ada sesuatu antara aku dan ayahku, kau terlalu khawatir. Ling Fei bisa bilang tidak ada apa-apa. Ayahku memperlakukanku seperti biji matanya. Baguslah, aku memang terlalu khawatir. Sekarang kita bisa kembali ke pertanyaan Ling Fei. Apa yang dikatakan pemuda itu kepada ayahnya? Matanya yang indah memancarkan tatapan aneh, dan auranya agak agresif. Lin Muzhao di sampingnya tersenyum tipis ini bagus untuk Kabupaten Fulan. Apakah Putri Ling Fei berpikir Akademi Bailu kita akan merugikan Kabupaten Fulan? Ling Fei tidak berani. Peri Muzhao terlalu baik, kata Ling Fei dengan senyum licik di matanya. Tapi, setelah beberapa saat, Ling Fei mungkin harus mengubah kata-katanya dan memanggilmu kakak senior Muzhao. Oh, Lin Muzhao menyipitkan mata indahnya sang putri ingin masuk Akademi Rusa Putih. Ya, Ling Fei berkata, saya sudah menyampaikan keinginan saya kepada ayah saya untuk masuk Akademi Rusa Putih untuk berkultivasi, dan beliau setuju. Saya yakin Ling Fei akan segera berangkat ke Zhongshu. Sampai saat itu, saya berharap kakak senior Muzhao dan kakak senior Bu akan menjaga saya dengan baik. Lin Muzhao melihat sekeliling dengan mata indahnya dan tersenyum tenang, baiklah, jangan khawatir, putri. Kalau begitu Ling Fei tidak akan mengantarmu pergi. Bagus. Ling Fei berbalik dan pergi, sementara Lin Muzhao menatapku dengan agak menggoda dan berkata, ini semua gara-gara kau, bocah nakal. Kau telah memprovokasi ibel kecil lainnya. Kita lihat saja bagaimana ini berakhir. Aku tampak polos dan bertanya, apa kesalahanku? Ikut aku. Malam ini, kakak senior akan memasuki dunia Senye untuk menerobos alam. Kau akan melindungiku. Baiklah. Saya senang melakukannya. Senye, di dunia Senye. Energi suci melonjak, Lin Muzhao berdiri di atas daun emas yang lembut, gaunnya berkibar, urat suci baru terbentuk, dan pada saat yang sama, ia terus menyerang penghalang alam. Akhirnya, dengan deru ledakan udara, badai kekuatan seluas 100 kaki meledak dengan tubuhnya sebagai intinya. Detik berikutnya, ia tampak semakin transenden dalam kabut, dan energi suci menyelimuti tubuhnya yang halus, dan kekuatan energi suci setidaknya berlipat ganda. Akhirnya, aku mencapai tahap akhir alam semi-Sein. Dia berkata pelan, aku telah membuka meridian cabang ke-25, tapi aku masih selangkah di belakang Suster Junior King Yin. Saya berkata, dia hanya punya 26 meridian.
Kamu baru saja memasuki tahap akhir alam semi santo. Masih banyak yang harus kamu kejar. Jangan terlalu sabar. Jalan kultivasi itu lambat. Ya, aku juga tahu itu. Aku berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, saudari senior, ranah dan fondasimu saat ini tidak jauh lebih buruk daripada istri King Yin. Satu-satunya kekuranganmu adalah kultivasi kitab suci kuno Tianfeng. Selama kau mengolah kitab suci kuno Tianfeng hingga mencapai levelnya, kau pasti bisa menyamainya. Bagaimana mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Lin Muzhao mengerutkan bibir merahnya dan tersenyum, ini bahkan lebih sulit daripada menembus alam. Mungkinkah kitab suci kuno Tianfeng di Akademi Bailu kita juga kurang lengkap, dan ada kekurangannya dibandingkan dengan Akademi Tianfeng? Tanyaku terkejut. Bukan itu masalahnya. Lin Muzhao tertawa terbahak-bahak dan berkata, kitab suci kuno Tianfeng adalah harta karun peninggalan pendiri sebuah akademi di zaman kuno. Totalnya ada 2 jilid, satu di tangan dekan Akademi Tianfeng, dan satu lagi di tangan dekan Akademi Bailu. Mereka saling meminjam untuk mewariskan warisan tersebut. Tentu saja, ada teori lain, tetapi belum terkonfirmasi. Apa maksudmu? Saya pernah mendengar dekan tua itu keceplosan bahwa kitab suci kuno Tianfeng sebenarnya terdiri dari 3 jilid-jilid atas, tengah, dan bawah. Jilid atas ada di tangan Paman Nanfeng, jilid tengah ada di tangan guru kami, dan jilid bawah, konon telah hilang pada zaman kuno. Mungkin ini hanya rahasia. Belum tentu. Ia menatapku dengan mata indahnya dan tersenyum, setahu saya, para pendiri akademi generasi sebelumnya semuanya tersohor di dunia. Dengan kitab rahasia sempurna Sutra Tianfeng kuno, mereka menyapu bersih roh-roh jahat dari alam atas. Mereka bahkan memasuki tanah terlarang dan menyapu bersih para guru di sana dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Sedangkan di tanah pengasingan, mereka bahkan lebih tak terkalahkan. Hanya sedikit yang berani menghadapi ketajaman mereka. Orang bijak seperti mereka yang mengetahui segalanya tidak pernah muncul di 2 akademi besar sejak saat itu. Jadi, hanya jilid atas dan tengah kitab suci kuno Tianfeng yang tersisa. Apakah masih ada jejaknya? Benar, tapi jilid kedua yang hilang itu mungkin sudah lama tenggelam ke dalam sungai waktu. Ia mendesah penuh penyesalan, lalu berkata lembut dengan bibir merahnya, lupakan saja, semua ini sudah takdir, tak perlu dipaksakan. Aku mengangguk ya, apa gunanya kalau aku tahu? Aku tetap harus membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat ini, sesosok cantik melayang turun. Itu adalah Tan Tai Yao. Setelah mengamati kembali teknik pedang Wu Chen Shengmi secara lengkap, gerakan tubuhnya telah meningkat pesat. Ia tersenyum manis dan berkata, Tan Tai Yao memberi salam kepada kakak senior Sein dan kakak senior Bu. Aku mengangguk dan tersenyum sama-sama, adik kecil. Lin Muzhao terdiam. Tan Tai Yao tersenyum dan berkata, saudaraku, bagaimana perkembangan deduksi teknik pedangnya? Jangan tidak sabar. Aku merenung, aku hanya mengamati perkembangan teknik pedang Tan Tai Yi. Merekayasa balik teknik pedang Wu Chen Shengmi yang lengkap itu jauh dari mudah. Apa kau benar-benar berpikir aku seorang pendekar pedang? Tunggu sebentar lagi. Setidaknya dalam 3 hari, paling lama 10 hari, aku pasti akan memberimu teknik pedang Wu Chen Shengmi yang lengkap. Baiklah, terima kasih, saudaraku. Ia mendekat dengan wangi harum gadis yang menawan, menciumku lembut di wajah, bahkan meninggalkan bekas ciuman yang hampir tak terlihat. Lin Muzhao memperhatikan dengan tenang dan berkata, wajar jika seorang kakak laki-laki memberi arahan kepada adik perempuannya, tetapi jika kau harus memberikan ciuman terima kasih seperti ini, bukankah seluruh Akademi Bailu akan kacau balau? Kakak senior, apakah kamu iri? Tanya Tan Tai Yao. Lin Muzhao mendengus pelan, itu hanya tipuan gadis kecil, mengapa repot-repot memprovokasiku? Hanya untuk memprovokasi kamu. Tan Tai Yao sedikit mengernyit dan menghadapi Lin Muzhao. Melihat situasi semakin tegang, aku bergegas menenangkan kedua belah pihak. Baiklah, diamlah. Kalian semua praktisi pedang, bisakah kalian sedikit tenang? Aku akan menjelaskan cara menggunakan pedang. Ah Yao, jangan membuat masalah. Kakak senior, jangan ganggu dia. Dia hanya gadis kecil. Jangan khawatir, bagaimana mungkin? Lin Muzhao, berpakaian putih seputih salju, tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Sambil tersenyum, ia berkata, adik muda, kau bisa menyimpulkan jalan pedang. Aku akan berlatih tanding dengan adik muda Tan Tai Yao dan memberinya beberapa petunjuk tentang jalan pedang. Bagus. Aku menahan tawa, melompat dan mendarat di puncak sebuah pohon tua yang menjulang tinggi, dan mulai dengan tenang menyimpulkan arah pedang, sementara di bawah aku mendengar suara pedang beradu dan perang kata-kata antara 2 wanita cantik. Adik perempuan, kau terlalu lambat. Kalau kau lebih lambat lagi, pedangmu Zhaoku mungkin akan menggores wajah cantikmu. Suster senior Sein, kau terlalu sombong. Lihat Wu Chen bumiku. Oh, kamu sudah membuat kemajuan, tapi kenapa?
Lin Muzhao menepuk pantat Tan Tai Yao yang kencang dengan punggung pedangnya dan berkata sambil tersenyum, tapi masih terlalu lambat. Wajah cantik Tan Tai Yao memerah kakak senior, aku pasti akan melampauimu, lalu membayar hutang darah dengan darah. Lin Muzhao terkekeh kalau begitu, kakak senior sedang menunggumu untuk melampauiku. Kalian berdua berisik sekali. Aku melotot ke arah mereka. Kalian mengganggu latihan pedangku. Kok bisa-bisanya kalian sombong begitu? Kalian lebih banyak bicara daripada menyerang. Apa kalian bertarung pakai mulut? Kedua wanita cantik itu langsung terbang dan melanjutkan pertarungan. Lagi pula, dengan mereka di sekitar, dunia Senye tidak lagi damai. Di dunia batin, aturan-aturan ilmu pedang dideduksi berulang kali, dan akhirnya mulai ditata ulang, mereproduksi esensi asli teknik pedang Wuchen Shengmi. Tiba-tiba, muncullah perasaan pencerahan, dan teknik pedang serta metode mental muncul satu persatu. Itu memang seperangkat seni bela diri ilmu pedang yang sangat indah. Jika seseorang dapat menguasai sepenuhnya 3 jilid teknik pedang, saya khawatir Tan Tai Yao setidaknya akan dapat berkembang hingga memiliki hati pedang yang jernih dan sempurna, dan bahkan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam kesatuan hati pedang. Pada saat itu, dia akan menjadi dewi pedang lain di alam atas, dan kekuatan serta statusnya tidak akan jauh lebih rendah daripada Li Qingyin dan Lin Muzhao. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan bumi berguncang hebat. Suara itu datang dari luar. Desir, Lin Muzhao dan Tan Tai Yao turun dari langit. Lin Muzhao sedikit mengernyit dan berkata, sudah dimulai. Keluar dan lihatlah. Aku segera membawa mereka keluar dari dunia Senye dan berdiri di atas halaman. Dari kejauhan, kulihat api membubung ke langit menuju halaman dalam istana kekaisaran. Sesosok tubuh suci berwarna merah darah berdiri di antara langit dan bumi, penuh aura Ibel. Ia adalah menteri perang yang telah dirasuki Ibel. Ia bukan lagi manusia. Terdengar suara mendesis di punggungnya, dan sederet tulang tajam berwarna merah darah Ibel tumbuh darinya. Seluruh tubuhnya menjadi sangat ganas, meraung ke langit. Namun aura yang lebih kuat muncul di awan. Ledakan. Sebuah telapak tangan turun dengan dahsyat, bagaikan dewa yang turun ke bumi, dan langsung mematahkan kaki menteri perang hingga membuatnya berlutut di tanah. Ketika aku membuka mata pedangku untuk melihat, aku terkejut melihat sosok di awan itu tak lain adalah Pangeran Fulan, seorang santo bergelar sejati. Seorang santo setingkat ini setara dengan santo pedang, hanya sedikit lebih rendah dari santo pedang bergelar. Namun, terlalu mudah untuk membasmi eksistensi setingkat Raja Ibel. Tubuh menteri perang dikuasai oleh Raja Ibel. Pada saat itu, di bawah 5 serangan beruntun Pangeran Fulan, tubuh sucinya hancur berkeping-keping, dan energi suci yang bergejolak ditekan dalam ruang sempit. Kemudian, tubuhnya mulai runtuh, dan ia dikalahkan dan sama sekali bukan tandingan Pangeran Fulan. Di arah lain, energi Ibel membubung ke langit, dan para Ibel darah yang mengintai mulai melarikan diri. Jangan coba-coba kabur, basmi mereka semua. Pangeran Fulan turun dari awan, dan gambar Dharma di atas tubuhnya setinggi puluhan kaki. Ia meninju dan langsung meledakkan seorang anggota Ibel darah setingkat Jenderal Ibel menjadi tumpukan daging cincang, menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Kekuatannya terlalu kuat. Sosok-sosok suci turun dari langit. Mereka adalah beberapa santo dan semi-santo papan atas dari Kabupaten Fulan. Dalam serangan bergemuruh itu, 8 penguasa Ibel darah yang bersembunyi di wilayah manusia terbasmi tanpa ada satu pun yang selamat. Pangeran Fulan kejam dalam membasmi dan tidak membiarkan siapapun hidup. Ia tampaknya cukup akrab dengan klan Ibel darah. Menangkap mereka hidup-hidup sia-sia karena Ibel darah ini sama sekali tidak takut mati. Di udara, Pangeran Kabupaten Fulan melirik dan berkata melalui transmisi suara, pahlawan muda Bu, kau dan Peri Muzhao harus kembali ke Zhongzhou sesegera mungkin. Aku curiga ada yang berniat jahat padamu. Kota Fulan sudah tidak aman lagi. Semakin cepat kau pergi, semakin baik. Zhongzhou dijaga oleh 2 orang suci pedang bergelar. Bahkan jika klan Ibel darah pergi ke sana, itu tidak akan berpengaruh. Saya mengerti. Terima kasih sudah diingatkan, Dewa. Akulah yang seharusnya berterima kasih atas pengingatmu, anak muda. Jaga dirimu baik-baik. Di sampingnya, Lin Muzhao tampaknya telah menerima pesan dari Pangeran Fulan dan berkata, adik laki-laki, kita akan naik kapal perang pertama yang menerobos batas untuk kembali ke Zhongzhou besok. Baiklah, kakak senior. Sebenarnya, saya tidak punya apa-apa untuk dirindukan dari kota Fulan. Misteri batu amati bintang ini merupakan bagian dari hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan dapat dipahami di tempat lain. Tidak perlu berlama-lama di sini. Seperti yang dikatakan Pangeran Fulan, Zhongzhou adalah tempat teraman bagi kami. Setelah semalam, aku berpamitan dengan Ciyu pagi-pagi sekali, lalu diam-diam terbang langsung ke pelabuhan bersama Lin Muzhao, membeli tiket, dan naik kapal perang penerobos batas ke Zhongzhou pagi-pagi sekali. Setelah meninggalkan Zhongzhou berhari-hari, sudah waktunya untuk pulang. Lagi pula,
Aku sedikit merindukan sepupuku dan Li Qingyin. Lagi pula, semakin cepat dua buah suci kura-kura abadi di cincin tulang angkasa itu diberikan kepada ayah dan paman Fu, semakin baik. Kristal darah terbakar hebat di tungku, menguap seketika dan memberikan kekuatan besar pada kapal perang. Kapal perang berat penembus batas itu melesat dari tanah, melesat ke angkasa dalam sekejap mata, dan memasuki orbit navigasi berkecepatan tinggi. Kota Fulan di bumi semakin mengecil, dan akhirnya hanya tersisa sebuah titik kecil. Aku berdiri di tepi kapal, dan mendongak, melihat dunia berbintang di langit semakin gelap. Aku tak kuasa menahan desahan. Dibandingkan dengan alam semesta, kita manusia selalu terlalu kecil. Jika kita tak mampu melampaui dan menyalakan api rerun Dewa Suci, kita hanyalah manusia biasa, dan akan selalu seperti semut. 5 hari kemudian, kapal perang penembus batas melintasi puluhan negara bagian dan hanya berjarak 1 hari perjalanan dari Zhongshu. Di dek, beberapa biksu mengamati perubahan bintang-bintang, beberapa diam, sementara yang lain terpesona. Ada juga banyak pedagang yang mengadakan jamuan makan di dek, menggendong para pelayan yang menawan, dan menikmati diri mereka sendiri. Saya duduk di haluan kapal dan menatap bintang-bintang. Apa yang kau pikirkan? Aroma samar seorang gadis muda tercium bersama angin. Lin Muzhao datang, rok panjangnya seputih salju. Tidak ada apa-apa. Aku menoleh padanya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, kenapa belum tidur? Kakak pasti lelah karena perjalanan beberapa hari ini." Saya tidak bisa tidur. Dia menghela napas lega, buah dadanya naik turun dengan sangat mengharukan, lalu berkata, "Adik, aku punya firasat tidak enak." Aku juga punya satu. Oh, dia tersenyum. Aku penasaran apakah firasat kita benar. Aku mengerutkan kening dan bersuara, sejak meninggalkan kota Fulan, aku merasa sedang diawasi. Kakak senior, apakah kau memperhatikan bahwa di antara para pedagang yang bepergian bersama kita dari kota Fulan ke Zhongshu, ada sekelompok orang yang sama sekali bukan dari Zhongshu. Baju zirah dan senjata mereka diukir dengan kata Tian, langit jelas senjata yang ditempa di Tianzu. Terlebih lagi, aura mereka telah terkunci pada kita sepanjang perjalanan. Aku pun menyadarinya. Lin Muzhao tersenyum tipis, mungkin dia hanya mengingini status kita sebagai murid Istana Suci Akademi Rusa Putih. Belum tentu. Kelompok orang ini bukan pedagang maupun tentara. Bahkan ada seorang semi-santo di antara mereka. Bagaimana mungkin sebuah kafilah biasa mampu mempekerjakan mereka? Malahan, selama kita memaksa mereka untuk bertindak, kita bisa menentukan siapa mereka. Jangan bertindak gegabah. Lin Muzhao menatap bintang-bintang yang jauh dengan tatapan muram dan berkata, kita berlayar di alam semesta 3000 alam, tanpa jalan ke langit dan tanpa jalan ke bumi. Jika kita terlibat pertempuran di sini dan menghancurkan kapal perang kita belum mengembangkan tubuh suci kita dan tidak akan mampu bertahan hidup di alam semesta. Aku khawatir kita semua akan mati. Jangan bertindak gegabah. Aku tahu. Ayo kita kembali ke kamar dan istirahat sebentar. Lalu kita bisa bersiap dan bereaksi sebagaimana mestinya. Kembali ke kamar, aku duduk di dekat jendela, memegang pedang tulang abadi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Lin Muzhao meringkuk di tempat tidur, menatapku dengan tatapan samar. Dalam sekejap mata, ia menutup bulu matanya yang panjang dan tertidur, memancarkan keanggunan dan pesona bak peri. Kakak perempuanku memang cantik alami, dan tak ada wanita biasa yang bisa menandinginya. Aku memejamkan mata dan tertidur entah berapa lama, ketika tiba-tiba suasana di luar menjadi berisik. Ledakan. Terjadi getaran hebat, dan seluruh susunan prasasti di pinggiran kapal perang bergetar hebat. Kapal itu diserang dengan dahsyat, dan banyak prasasti langsung terhapus. Sesuatu telah terjadi. Aku berbalik dan bergegas ke dek bersama Lin Muzhao. Saat itu, dek sudah penuh sesak, tetapi pemandangan di depan kami membuat kami tercengang. Di kehampaan, 3 kapal perang yang memancarkan cahaya kemerahan sedang menyerang kami. Meriam kristal roh kapal perang menyemburkan api, mengguncang formasi perlindungan kapal berulang kali. Suara gemuruhnya memekakkan telinga. Kapal-kapal perang ini adalah kapal perang sungguhan, jelas tidak setingkat dengan kapal perang komersial yang kami tumpangi. Ledakan. Semburan energi suci meletus dari kapal perang itu. Seorang jenderal, dengan pedang di tangan dan jubah merah tua, berdiri di haluan dan menggeram dingin kepada 3 kapal perang di depan. Aku Seng Deli, komandan garnisun kapal ini. Siapa kalian? Beraninya kalian menyerang kapal perang pengangkut dari Kekaisaran Tianxin. Di tengah kehampaan, seorang pemuda berwajah menyeramkan muncul di atas kapal perang, memegang pedang panjang. Ia tersenyum tipis dan berkata, kenapa kau begitu banyak bertanya tentang orang yang sekarat? Duan Yuan. Aku langsung mengenalinya, melayang ke udara, dan berdiri di dalam formasi prasasti. Kau datang untukku. Itu benar. Duan Yuan mencibir, Istana Yin Yangku dan Akademi Rusa Putihmu telah menjadi musuh bebuyutan sejak pertempuran di makam Naga Lilin. Kau telah berulang kali mempermalukanku,
dan Sangguan Ziyi telah melukai Santo Rou Jue kita sendiri dengan parah. Aku akan melunasi bunganya hari ini. Setelah aku membasmimu dan Lin Muzhao, aku akan mencari kesempatan lain untuk membalas dendam pada Santo Pedang Rusa Putih. Seng Deli meraung, Duan Yuan, meskipun kau dari Istana Yin Yang, kau tetaplah seorang jenius di dunia spiritual. Kenapa kau begitu kejam? Demi membasmi 2 orang, kau ingin mengirim ribuan orang di kapal ini ke pusaran alam semesta. Kalau begitu, kamu hanya kurang beruntung. Mata Duan Yuan dipenuhi kebencian, dan ia berkata, Seng Deli, kau adalah anggota Istana Kekaisaran. Kau tewas bersama kapal-kapal perang yang menjaganya. Kematianmu pantas, bukan? Seng Deli sangat marah Istana Yin Yang, kamu pasti gila. Di 2 kapal perang lainnya, beberapa tetua dari Istana Yin Yang muncul, masing-masing dengan senyum jahat di wajah mereka. Salah satu dari mereka berkata, kenapa kalian masih banyak bicara? Tembak dan tenggelamkan kapal perang penembus batas ini. Ini akan menyelamatkan kita dari keharusan bertempur lagi. Seng Deli melambaikan tangannya, dan hampir 100 prajurit pendampingnya menghunus pedang, siap bertempur sampai mati. Saat itu, mata Seng Deli berbinar saat ia berkata, meskipun Istana Yin Yang adalah pasukan kelas 1, mereka tidak memenuhi syarat untuk menempa kapal perang penembus batas. Di seluruh wilayah atas, hanya Istana Kekaisaran dan Menara 8 Desolasi yang memiliki kualifikasi ini. Duan Yuan, dari mana asal ketiga kapal perang penembus batasmu ini? Orang yang sekarat, masih peduli begitu. Duan Yuan mencibir, api. Hancurkan mereka sampai menjadi debu. Seng Deli meraung, itu Menara 8 kehancuran. Pasti Menara 8 kehancuran. Di seluruh alam atas, hanya Menara 8 kehancuran yang berhak mengetahui rute dan informasi penumpang. Kaulah, Menara 8 kehancuran dan Istana Yin yang bersekongkol. Seorang tetua dari Aula Yin yang mencibir, Seng Deli, aku tidak menyangka selain kuat dan perkasa, kau juga memiliki hati yang lembut. Tapi kenapa, kau akan mati hari ini di alam semesta yang luas ini? Orang dewasa, mata seorang prajurit merah padam saat ia berkata, para praktisi spiritual jahat ini telah jatuh ke jalan ibel. Mereka tidak berbeda dengan roh-roh jahat di tanah pengasingan. Kita akan melawan mereka sampai mati dan mati dengan bermartabat. Tidak, Seng Deli melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara berat, nyalakan semua api, keluarlah dengan kecepatan penuh, dan kunci koordinat kapal perang di alam rusak terdekat. Apakah itu boleh? Seorang lelaki tua berkata, Jenderal, Broken World terdekat setidaknya setengah jam perjalanan dari sini. Saya khawatir kita tidak akan bisa sampai di sana. Sekalipun kamu tidak berhasil, bertahanlah dan teruslah maju. Ya, seluruh kapal perang bergetar hebat, prasasti-prasasti bersinar semakin terang, kristal-kristal darah terbakar dengan hebat, dan seluruh kapal bergegas menuju kapal perang yang ada tepat di depannya dengan api. Sedemikian rupa sehingga orang-orang di kapal perang hampir berhenti berdetak cepat, menghindarlah segera, orang-orang gila ini akan bertarung sampai mati. Berdengung, kapal perang itu melesat menembus ruang hampa dan terbang ke kedalaman alam semesta, menyeret api yang panjang. Di belakangnya, 3 kapal perang utuh mengejar dari dekat, dan meriam-meriam kapal menyemburkan api berulang kali. Pada saat yang sama, orang-orang kuat di kapal perang juga mengerahkan niat pedang mereka dan melancarkan serangan terhadap kapal perang pengangkut yang telah rusak parah. Untuk sesaat, keputusasaan terpancar di wajah semua orang. Aku melesat ke udara, tiba-tiba merentangkan tanganku, dan pedang tulang abadi berhenti di depan dadaku. Aku membidik kapal perang terdekat di belakangku, dan dengan raungan rendah, aku melancarkan serangan gunung dan sungai yang aerodinamis. Dalam sekejap, bila pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya, dan serangkaian ledakan meletus di kehampaan alam semesta, langsung mengguncang formasi pelindung kapal perang, membuatnya berdengung. Lin Muzhao juga memanggil pedang Muzhao. Para kultivator di seluruh kapal tidak tinggal diam menunggu kematian. Mereka melawan satu persatu, tetapi tenaga mereka masih terlalu lemah. Mustahil bagi mereka untuk menembus formasi perlindungan kapal yang megah dan berat itu dalam waktu singkat. Keduanya, seorang pengusaha gemuk menunjuk Lin Muzhao dan saya, seolah-olah melihat hantu, dan berkata, para biksu jahat dari Istana Yin yang hanya ingin membasmi mereka berdua, tetapi mereka membiarkan sekelompok besar dari kita mati bersama mereka. Tidak, aku tidak boleh mati. Kalian berdua, segera keluar dari kapal perang. Jika kalian mati, mereka akan berhenti mengejar kita. Ya, kalau kau keluar, kita bisa menyelamatkan nyawa kita. Yang lain pun ikut menimpali. Sekelompok pengusaha langsung menganggap Lin Muzhao dan saya sebagai duri di mata mereka, termasuk beberapa biksu muda yang mengagumi penampilan Lin Muzhao dan ingin mengobrol dengannya. Mereka kini menganggap kami sebagai duri di mata mereka. Diam semuanya, Seng Deli tiba-tiba mengayunkan pedangnya, dan seketika 3 kepala melayang, darah berceceran. Saudagar gemuk itu telah dipenggal. Seng Deli dipenuhi energi suci,
dan matanya dingin saat ia berkata, kalian pecundang. Apa kalian pikir jika kalian mengirim Lin Muzhao dan Bu Yixuan pergi dari Istana Yin Yang, orang-orang di Istana Yin Yang akan membiarkan kalian pergi? Kukatakan padamu, sekarang setelah kalian tahu rencana Istana Yin Yang dan Menara Bahuang, apakah mereka akan membiarkan kalian pergi? Sebaliknya, Lin Muzhao dan Bu Yixuan adalah yang terkuat di kapal ini. Merekalah satu-satunya harapan kalian untuk bertahan hidup. Dasar idiot, kalau ada yang bicara lagi, kubasmi mereka. Saya berkata dengan penuh rasa terima kasih, Jenderal. Seng Deli menggertakkan giginya dan berkata, tidak perlu bicara lagi, ayo bertarung berdampingan. Pada saat ini, lambung kapal bergetar hebat lagi, ekornya terbakar, dan susunan prasasti terus hancur. Ratusan orang yang berdiri di buritan langsung tersedot ke dalam kehampaan alam semesta, tubuh mereka membeku, dan mereka tewas mengenaskan di tempat. Oh tidak, buritannya hampir hilang. Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan berkata, begitu buritannya hancur, pembangkit listriknya akan hancur. Lalu kita hanya bisa berdiri di sana dan menerima pukulan. Aku akan pergi. Di bawah tatapan semua orang, aku terbang ke buritan. Rasa dingin dan sesak dari alam semesta menerpa wajahku. Aku mengerahkan energi vitalku untuk menahannya, lalu seluruh tubuhku meledak dengan energi yang luar biasa. Aku langsung menggunakan ilmu pedang aturan ruang dan waktu. Bisakah aku membalikkan waktu dan memperbaiki kerusakan parah di buritan? Di bawah helaian aturan pedang, aku kecewa. Lagi pula, wilayah kekuasaanku terlalu rendah. Baja yang patah baru saja mulai memadat ketika dirobek lagi oleh kekuatan alam semesta. Luka di buritan terus menyebar dan akan membesar dalam sekejap mata. Sosok anggun melintas di sampingnya. Itu Lin Muzhao. Ia mengangkat tangannya dan setetes air menyebar, langsung menyegel seluruh buritan. Itu adalah dunia air, senjata ajaib pelindungnya. Berikutnya, dunia air menjadi satu-satunya yang menanggung beban terberat dari pemboman tersebut. Aku merasa sedikit tertekan kakak senior. Tidak masalah. Dia tampak tenang dan berkata, dunia air dapat dimurnikan kembali, tetapi jika kita mati di sini, kita tidak akan pernah bisa memulainya lagi. Ledakan. Ledakan terdengar di kedua sayap kapal perang, dan prasasti-prasasti mulai hancur berkeping-keping. Semua orang di kapal mulai tampak putus asa. Orang-orang dari Istana Yin yang telah meraup untung besar dan tidak berniat membiarkan siapapun pergi hidup-hidup hari ini. Dunia Suez hanya bisa melindungi buritan kapal, tetapi tidak bisa melindungi kedua kapal perang yang melancarkan serangan dari kedua sayap. Seng Deli memegang pedangnya, wajahnya dipenuhi amarah dan semangat juang. Ia berkata, orang menyebalkan dari Istana Yin yang itu tidak akan membiarkan kita hidup, jadi kita juga tidak bisa membiarkan mereka hidup dengan mudah. Ayo, lepaskan jangkar dan serang mereka. Ya, terdengar suara bang-bang di kedua sisi kapal perang, dan dua jangkar besi melesat ke arah kedua kapal perang yang sedang menyerang dengan panik bagaikan anak panah tajam, tetapi tidak berjalan sesuai harapan Seng Deli. Tombak-tombak besi itu terpental ketika mengenai formasi pertahanan kedua kapal perang dan tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Aku berjalan mendekat sambil memegang pedang di tangan, seluruh tenagaku keluar, dan pilar pedang menjulang tinggi ke langit. Adik kecil, apa yang akan kau lakukan? Tanya Lin Muzhao sambil mengendalikan dunia air dengan satu tangan. Aku menyampaikan suaraku, aku ingin menguji apakah kekuatan runtuhnya ruang angkasa dapat digunakan di alam semesta. Hati-hati, di kapal perang sebelah kanan, ratusan master Istana Yin yang menyeringai sinis. Pria tua berambut putih yang memimpin rombongan, tubuhnya dipenuhi aura Dao Suci, mencibir, Bu Yixuan, bahkan jika kau murid pedang suci, apa bedanya? Bisakah kau membalikkan keadaan? Tidak bisakah? Aku meraung, dan aliran udara yang kuat menyembur keluar dari tubuhku. Dalam sekejap, ratusan aura pedang melesat ke udara dan menebas ke arah kapal perang musuh di dunia hampa. Tiba-tiba, terdengar ledakan raungan, dan energi pedang bertabrakan dengan formasi perlindungan kapal, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Namun, jelas bahwa hampir mustahil untuk menghancurkan kapal perang raksasa penembus batas. Hahaha, seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Seorang prajurit parubaya dari Istana Yin yang tertawa terbahak-bahak, tatapannya tajam. Jangan khawatir, setelah kami membasmimu, kami akan memperlakukan Pri Muzhao dengan baik. Sebagai salah satu dari dua orang suci agung di alam atas, kami tidak akan membiarkannya jatuh begitu saja. Semua yang hadir akan merasakan kehebatan Pri Muzhao. Gelombang amarah meledak di dadaku. Aku menggertakkan gigi dan melangkah keluar dari kapal perang tempatku berada di bawah tipuan ratusan energi pedang. Untaian-untaian ilmu pedang aturan ruang angkasa melilit tubuhku, menyelesaikan lompatan ruang angkasa. Aku langsung muncul di atas dek mereka, sudah berada dalam formasi perlindungan kapal.
Seperti yang diduga, formasi perlindungan kapal perang penembus batas Menara Bahuang tidak sekuat dan sedalam itu. Tidak ada aturan prasasti untuk melindungi dari ilmu pedang aturan ruang angkasa. Perjudian ini dimenangkan. Di bawah tatapan takjub semua orang, pedang tulang abadi tiba-tiba menyapu dan menebas di depan dek kapal perang penembus batas lawan. Tiba-tiba, seluruh ruang terdistorsi, dan gelombang hitam tak berujung melonjak. Itulah kekuatan alami yang dihasilkan oleh runtuhnya ruang. Dek dan sisi kapal perang yang kokoh rentan terhadap kerundewa ruang semacam ini, dan terus runtuh seperti tahu. Sebagian besar haluan kapal terputus, dan prasasti pelindung lambung kapal terbelah menjadi dua, lenyap seketika. Oh tidak, teriak tetua setengah suci tingkat tua itu, ayo pergi, kapal ini sudah tamat. Sebuah bola energi suci melilit tubuhnya, dan ia terbang menuju dua kapal lainnya bersama beberapa orang kuat lainnya. Aku mundur selangkah dan menggunakan kekuatan aturan ilmu pedang ruang angkasa untuk kembali ke kapal perangku sendiri. Di udara, energi pedang dan kekuatan telapak tangan yang dipancarkan oleh ratusan orang kuat dari Istana Yin yang semuanya melesat ke kabut rerundewa alam semesta, bagaikan setetes air di lautan, tanpa kerusakan apapun. Dibandingkan dengan alam roh void, ilmu pedang aturan ruang angkasa yang kukuasai sekarang adalah kekuatan ruang angkasa yang sesungguhnya. Bahkan formasi pelindung kapal pun tak mampu menahannya. Jika aku melawan kekuatan alam roh void, aku khawatir aku takkan bisa bergerak bahkan 10 meter pun sebelum terdorong mundur oleh kekuatan langit dan bumi. Boom-boom. Di depan mata mereka, kapal perang penembus batas yang masih menyemburkan api dengan liar beberapa detik yang lalu mulai runtuh, formasi pelindung kapal menghilang, dan kekuatan aturan langit dan bumi dari dunia luar terus terkikis, sehingga para prajurit Istana Yin yang memegang pedang mulai mati lemas satu persatu. Banyak orang dengan panik mencengkeram leher mereka, kesakitan yang luar biasa, tetapi yang paling fatal adalah hawa dingin. Dingin yang menusuk tulang dari rerundewa alam semesta menelan kerumunan dalam sekejap, dan para prajurit di alam raja pribadi, alam Tailing, dan bahkan alam Yuanling diselimuti es di sekujur tubuh mereka, menjadi patung es yang mengambang di alam semesta. Bahkan seorang master di tahap awal alam semi santo yang memaksakan diri untuk meningkatkan energi sucinya pun tertelan kabut hitam yang bergulung dari kehampaan. Dalam sekejap mata, tubuhnya tertutup es dan ia menjadi mayat tak bernyawa. Hanya butuh kurang dari 10 tarikan napas dari jatuh ke rerundewa alam semesta hingga mati. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Bahkan seorang semi santo yang bermartabat tidak akan mampu bertahan selama 10 tarikan napas di alam semesta tanpa perlindungan formasi besar, apalagi yang lainnya. Bagus sekali, saudara muda. Lin Muzhao memberinya tatapan setuju. Aku memandangi ratusan mayat beku yang mengambang di kehampaan dan sedikit mengernyit. Orang-orang ini telah menyebabkan semua ini menimpa diri mereka sendiri, dan kematian mereka tak pantas disesali. Namun, dua kapal perang Istana Yin yang lainnya berhasil menghindari serangan dari jarak lebih dari 100 kaki, terus-menerus membombardir musuh dengan meriam busur mereka. Semua orang di kapal perang dipenuhi dengan kebencian. Duan Yuan, mencengkeram pedangnya erat-erat, matanya berkobar amarah, berkata, Bu Yixuan, kau telah menghancurkan seluruh kapal murid-muridku. Dalam pertempuran ini, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku menatapnya dengan dingin dan berkata, Duan Yuan, aku menyesal tidak mengubahmu menjadi abu di perjamuan 100 wanita cantik Sasu. Seharusnya aku tidak membiarkan orang sepertimu hidup sampai sekarang. Sudah terlambat untuk menyesal. Urat-urat wajah Duan Yuan melotot saat ia menyeringai, berapa lama kapal perang pengangkutmu ini bisa bertahan? Kalau tidak ada keadaan tak terduga, kemungkinan besar kapal itu akan hancur sendiri paling lama dalam 100 tarikan napas. Sekalipun kita tidak menyerang, kau tak akan bertahan lama di alam semesta yang luas ini. Seng Deli berkata dengan suara berat Istana Yin Yang, tahukah kau akibat dari serangan diam-diam terhadap kapal perang Kekaisaran Tianxin ini? Apa konsekuensinya? Duan Yuan mencibir. Permaisuri pasti akan mengirimkan pasukan besar untuk menghabisi Istana Yin Yang. Sekalipun pemimpin kalian maju, hasilnya tetap sama. Setelah Istana Yin Yang dihancurkan, aku tidak akan pernah menoleransi kalian, sekte-sekte jahat itu. Jangan khawatir, Permaisuri tidak akan tahu kalau kamu meninggal di sini. Pada saat ini, lubang lain sepanjang beberapa meter terbuka di sisi kapal. Unit daya di sisi kiri kapal perang kami telah meledak, dan seluruh kapal mulai miring. Semua orang panik lagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, maaf, aku telah melibatkan kalian semua. Jika aku bisa keluar hidup-hidup hari ini, aku pasti akan membalaskan dendam kalian. Jika tidak, kita akan mati bersama di kehampaan alam semesta. Seorang biksu muda memegang tombak berkata, Saudara Bu, tak perlu bicara apa-apa. Semua masalah ini disebabkan oleh Istana Yin Yang, bukan dirimu. Kita bisa membedakan yang benar dari yang salah. Bahkan jika kita mati,
Mati di sini dalam pertempuran heroik melawan para jenius sepertimu dan peri Mu Zhao adalah tindakan yang sepadan. Yang lain mengangkat senjatanya satu demi satu ya, kami lebih baik mati di medan perang daripada dibantai orang lain. Saat ini, banyak orang merasa tercekik, formasi kapal perang hampir runtuh, dan udara dingin dari luar menyerbu dengan panik. Meskipun banyak orang dapat bernapas dalam-dalam, mereka tidak dapat menahan udara dingin dan kekuatan mengerikan dari aturan langit dan bumi di alam semesta. Kepingan kabut hitam mulai menyerbu, mencoba menelan semua orang di kapal dan membuat kami berada dalam situasi yang menyedihkan. Sikat, Lin Muzhao tiba-tiba menarik dunia air dan membukanya kembali, membentuk tirai air untuk melindungi kurang dari 300 orang yang tersisa. Namun, mereka jelas tidak bisa bertahan, karena tepi luar dunia air sudah menunjukkan tanda-tanda retakan. Mata Seng Deli dipenuhi duka dan amarah. Ia berkata, tingkatkan kekuatan dan serang target dengan kecepatan penuh. Ya, Tuan, meskipun kapal perang itu miring, 3 unit daya yang tersisa bekerja sama, memancarkan sinar cahaya sesuai aturan prasasti, mendorong kapal yang pangcamping itu ke dalam kegelapan yang jauh. Dalam kegelapan itu, samar-samar kami bisa melihat belahan bintang. Itulah dunia rusak tak bernama yang akan kami tuju. Sepertinya kita hampir sampai, kata seorang biksu. Seng Deli menggelengkan kepalanya. Masih terlalu jauh. Butuh setidaknya sebatang dupa. Kita bisa bertahan, tapi kapal perang tidak bisa. Begitu senjata ajaib peri Mu Zhao kehilangan kekuatannya, mereka akan menyusul dan membombardir kita semua dengan artileri berat. Saat dia berbicara, mata Seng Deli menjadi tegas, dan dia berjalan ke buritan dengan pedang di tangan. Jenderal, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Lin Muzhao dengan heran. Seng Deli tersenyum tipis mati dalam protes, mati dalam pertempuran, inilah tujuan yang selalu kuimpikan, Seng Deli. Peri Mu Zhao, pahlawan muda Bu, jika kau bisa bertahan hidup, kau harus membalaskan dendam semua orang yang gugur dalam pertempuran di sini dan membuat istana Yin yang membayar hutang darah mereka dengan darah. Sambil berkata demikian, Seng Deli melangkah keluar dari dunia air tanpa ragu, dan energi suci menyembur keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang melesat ke langit dari tubuhnya, bersinar keemasan dan sangat suci. Seolah-olah pedang itu telah memisahkan langit dan bumi. Ia menebas 2 kapal perang di belakangnya 3 kali, dan cahaya pedang itu menari-nari dengan liar. Untuk seorang komandan garnisun tingkat 3, kekuatannya memang tidak lemah. Bum bum bum. Energi pedang menghantam formasi kapal perang, bergemuruh keras. Seng Deli memegang gagang pedangnya dengan kedua tangan dan meraung marah. Sebuah sosok Dharma yang tak terlihat, bagaikan tangan raksasa, mencengkeram haluan kedua kapal perang itu dan mendorongnya mundur. Semangat juang dan kekuatan macam apa ini? Hatiku sedikit bergetar. Inilah fondasi Kekaisaran Tianxin. Seorang jenderal tingkat 3 memiliki semangat juang dan momentum yang begitu gigih. Pantas saja kekaisaran lain tak mampu menandinginya. Namun, saat ini, meskipun hatiku dipenuhi perasaan campur aduk, aku tidak pergi seperti Seng Deli dan mengorbankan diriku sendiri. Aku ingin mempertahankan hidup ini dan menghancurkan istana Yin yang sepenuhnya. Orang gila. Di haluan kapal, Duan Yuan mengerutkan kening dan berkata ringan. Di udara, kedua kapal perang itu tertahan selama hampir 30 tarikan napas, tetapi kemudian, tenaga Seng Deli tiba-tiba habis, tubuhnya tertutup es, dan pedang di tangannya terlepas. Ia tak lagi bernapas, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi patung es, melayang di alam semesta yang luas. Orang dewasa, mata beberapa prajurit memerah dan mereka mulai menangis. Di belakang, 2 kapal perang tiba dengan cepat, diiringi deru tembakan artileri, dan di depan, dunia yang terfragmentasi semakin dekat, dan menjadi semakin besar, memenuhi penglihatan kami. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh lambung kapal mulai meledak. Lin Muzhao mendengus pelan, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dunia air mulai runtuh. Tidak ada cara lain selain menggunakan dunia Senyai. Saat ini, hanya dunia Senyai yang bisa menyelamatkan semua orang. 890.